2 kali buka baju berarti. 2 kali buka baju. SEA Games dia buka baju, cetak gol. Di Di Madura dia Iya, cetak gol juga, buka baju juga. Makanya itu semesta menunggu Beckham cetak gol. Wes. Lawan. Anjir, ya benar. Ya lawan Madura terakhir. Ya, Madura di, cetak gol. di Madura ya. Ini Madura. Juara di Persib akhirnya itu gimana pakai nomor 7 lagi pakai nomornya Lord. Anjir. Itu Lord ada kasih Iya. wejangan enggak ketika nomor 7 di Kamu akan jadi wali kota Rancaekek. Bupati Rancaekek gitu. Ada enggak? Nomor ini akan jadi bupati. Ya karena Beckham sebenarnya sempat izin dulu waktu tahun. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Berkali-kali kami ingatkan, podcast ini adalah podcast terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi kami. DPI, sabar-sabar dulu. Just Talk, Justin Laksana. Fokus lapor-lapor orang dulu. Bandit. Ya Allah. Mereka nggak terima katanya disebut podcast degradasi. Degradasi, emang masih di zona degradasi. Buktiin deh 1 tahun gitu. Kalau udah oke gitu, berarti middle table. Kalau ada Pak Pres ya di podcast itu ya. Ya presiden itu kan di komunitas stand up aja. Ketika turun di sepak bola anak gawang Bapak. Kami juga lebih bagus daripada ruang taktik garis tengah yang sudah kasih saya baju. Ya jersey, kasih jersey. Mohon maaf ya, saya walaupun dikasih hadiah, saya tidak menerima suap, jadi kalian tetap masih di zona degradasi juga. Zona degradasi. Kami lebih bagus daripada manajemen Persipura gimana? Sudah Kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. Tapi sudah bagus sekarang. Belum, kan kita nanti lihat gebrakan. Oke, kan. ada ditunggu. Nanti gebrakan ya, Persipura Jayapura ya. Akan ada gebrakan. Ya. Yang mau main di Persipura harap hubungi saya segera. Wih, ngeri. Mana hati Lestus? Oh iya, mana hati Lestus. Mana hati kayaknya masih bisa tuh untuk digoyang. Untuk digoyang ya, pindah tugas doang kan, balik SK kan, goyangnya pakai SK, dipindah tugas gitu. Oke, hari ini coach kita kedatangan siapa nih? Nah ini dia hari ini Starboy from Bandung. Wih, Starboy from Bandung yang King. Saya melihat beliau langsung. Di mana? Oh di Jepang. Di Jepang. Yang nggak bisa lewatin. Berhadapan dengan Endo. Lawan Endo. Juara Liga Inggris coy. Juara Liga Inggris. Aku lihat kayak wow, oke, mulai memutar-mutar. Endo ini Starboy. Dulu Anda pernah kedatangan Lord kan, Atep yang kita bilang garis tangannya Pak Wali Kota. Super Bupati. Pak Bupati. Yang kita bilang garis tangannya beruntung terus. Ya. Nah, ini penerus. Ini penerus. Nih, garis tangannya sama kayak gitu. Oh, dari daerah mana, coach? Ini. Iya. Gede Bage. Gede Bage stadion dong. Stadion GBLA dekat Dekat situ. stadion. Iya. Ini anak stadion banget ya. Stadion banget. Berarti nama klub kecilnya Diesel. apa? Di sekitar lapangan. Di sekitar lapangan. Iya benar ya. Di sekitar lapangan. Oke, kita langsung sambut. Inilah dia, Beckham Putra Nugraha. King. Super Etam. King Eta. Sebenarnya julukannya itu apa sih? Ada Super Etam, King Etam. Nah, kalau Atep kan Lord, Etam julukannya apa? King Etam. King from Gede Bage. King Gede Bage. Gede Bage berarti big Bage. Anda gimana melihat dia di Jepang kemarin? Wih, keren. Keren. Yang ini di sini itu terkesima banget. Oh, yang lawan Cina. Lawan Cina itu masuk. Si awalnya meragukan. Kamu Anda. Mana aja sih anjing. Ada orang meragukan. Orang aku berharap dari Versus, aku udah bilang Beckham harus starter lawan Jepang. Karena Jepang kemungkinan kita nggak ini kan, benar kan? Starter lawan Jepang. Udah kuatur sama Coach Patrick. Tapi gimana? Sepak bola sejauh ini ini kan tahun terbaik kayaknya ya? Ya alhamdulillah tahun terbaik sih. Sebenarnya ini 3 tahun terbaik sih bagi 3 saya. tahun terakhir terbaik ya, iya benar. Dari mulai Beckham, saya tuh dari SEA Games kan. SEA Games pertama juara tuh 2023. Terus tahun berikutnya lanjut Persib juara. Terus tahun ini tahun 2025
juara back to back bersama Persib dan Persib. dipanggil timnas senior itu jadi Dan debut ya. dan debut juga itu sangat luar Gila, biasa gila, sih. gila, Dan gila, gila. lihat dong di tangannya ada apa. Apa? Janganlah. Dan coy, urat pangun gak dapet. Iya. Dia- Bisa dititip di saya loh bilang Pak Prabowo. Bilang Pak Sandy Presiden Walsh. bisa titip ke Bagian saya. mereka gak masuk, ada pembagian. Iya, dapet ya? Dia udah dapat. Itu namanya rezeki. Rezeki. Nggak ada dititip gitu kayak Nggak ini ya ada. buat Laklar sama Sandi nggak ada. Gak ada. Kesel Nggak ada, banget nggak ada. nanti. Bench yang kepanggil di situ aja tuh. Iya, Pak Haji kesel tuh. Iya, Tapi iya. Tam, kita ini ya cerita dari awal ya. Iya dari awal. Siap. Beckham mengawali karir berarti di Bandung waktu itu usia berapa dan bagaimana Tam? Kita cerita-cerita nostalgia dulu Ya nih. kalau usia mulai ke nasional sih usia pas Danon ya. Oke. Danon yang Itu berapa ya? U12. 12 tahun. 12 Oke. tahun itu sebenarnya dari regional Bandung tuh emang sangat ketat. Jadi kita tuh ada regional, baru nanti ada kita diadu lagi di antara regional tuh ada masuk ke regional Jawa Barat, baru kita ke nasional dan itu sangat panjang banget kan. Maksudnya si prosesnya jadi itu jadi bagian proses Beckham juga untuk bisa ke titik ini juga sih. Itu sebelum Piala Danon Beckham udah sering main-main juga tapi di Ya sering turnamen di Bandung. sering banyaknya nggak nasional tapi kayak ya paling lokalan aja kayak di Bandung sekitarnya aja tapi pas mulai Danon Beckham masuk Piala Menpora kayak gitulah maksudnya di umur 13 kan mulai main 11 lawan 11 kan Danon tuh waktu itu masih 9 lawan 9 kan Oke. masih belum ke 11 lawan 11 jadi itu jadi pengalaman yang sangat berharga karena di situ Beckham bisa belajar untuk bisa lebih meningkatkan kemampuan Beckham juga karena levelnya juga berbeda karena kebetulan Beckham bisa dibawa langsung ke Inggris juga main di Stadion Wembley. Hah? Itu jadi Oh, yang Yang- di YouTube itu ya. Oh. ya betul di YouTube yang Kalau dulu tuh ya Piala Danon tuh emang ada ke Inggris yang ketemu Inggris. Zidane. ya Itu kalau ketemu misalnya Zidane itu kalau nggak salah ya betul Iya, benar. jadi si bintang tamunya tuh emang Zinedine Zidane. Jadi sempat ketemu juga sama Zidane, kita sempat foto juga sama Zidane. Jadi setiap peserta tuh kita dikasih foto sama Zinedine Zidane. Itu umur berapa? 12 tahun, berarti? 12. 12 ya? Tahun 2013. 2012 tahun. 2013. Kalau main pertama kali main bola di Bandungnya 7 tahun. Oke. Umur 7 tahun. Itu ngeliat pertama. Jola dulu apa gimana? Pertama kita lihat Bow dulu, Abow. Febri. Jadi kebetulan tuh waktu itu kan ada turnamen sepak bola lah. Waktu itu ada Wiranto Cup. Benar. Bukan kayak Himendra Cup. Pak Himendra. Kayak Himendra Cup di Uni, Oh, lapangan oke. Uni. Terus Bapak ngajak untuk apa? Karena kan Beckham sama Jola tuh belum latihan Oke. dulu tuh. Jadi ada anak orang Gede Bage katanya main final Piala Himendra, Febri Haryadi namanya. Itu masih dekat juga kan rumahnya kan di Gede Bage. Oke. Kita nonton lah Jola dulu yang gimana? Ya bagus mainnya katanya. Dia jadi pemain terbaik juga tuh di situ. Febri. Ya, pemain terbaik dan top skor kalau nggak salah. Terus habis itu Jola baru latihan. Saya cuma ikut-ikut aja, belum latihan karena saya masih kecil banget itu masih paling umur 5 tahunan lah, belum Beda berapa tahun ya sama Zola? beda 3 tahun. 3. Beda 3 tahun. Jadi Jola duluan untuk masuk SSB. Setelah umur 1 SD baru Beckham masuk SSB di Uni. Oh, di Jadi SSB Uni SSB Uni ya. Oh. Pelatih SSB pertama siapa? Pak Sepuloh. Oh, Sepelo. Oke. Sepuloh. Jadi disitulah dan pertama turnamen tuh Beckham kalah 9-0. Masih ingat itu. Turnamen pertama. Turnamen pertama kalah 9-0 dan itu pun Beckham masih keadaan sunat pakai ini. Itu jadi pengalaman yang maksudnya tidak terlupakan lah karena itu baru pertama ikut turnamen kalah 9-0 dan Beckham maksain main karena lagi disunat. Oke. Jahitan nyaman tapi. Cuman basah juga jadi lama juga. Malah jadi lama. Jahitan susah Iya. banget itu. Dan itu kalah 9-0 malah jadi Kalah sama tim apa? Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Hafidin Seven. Ya Cikalong Wetan itu jadi pengalaman yang berharga karena itu kalau nggak salah naik kelas kan. Jadi Oke. bukan umurnya Beckham. Oh. Jadi itu tuh umurnya Jola. Jadi Beckham tuh ikut ke umurnya Jola. Tapi satu tim dong sama Zola. Beda. Jadi ada tim A, tim B, tim C, tim D. Oh. Beckham paling bawah. Tim D. Tim D itu. Beckham paling bawah karena yang masih baru-baru kan, baru-baru masuk. Jadi cuman ikut dulu turnamen lah, coba-cobalah. Jadi, posisi gelandang dulu. Oh, udah gelandang. Udah gelandang. Tapi berarti sepak bola di dalam keluarga ini berarti dari ayah ya? Dari ayah. Kebetulan dulu tuh ayah pernah main di Persikap juga. Oh, Pak Budi itu main Persikap ya dulu Eh, ya? Persikap terus Mataram Indosemen.
Main liga berarti Pak Budi Tam. Ya dulu masih di PC Utama. Galatama ya, berarti. Galatama di PC Utama. Terus pernah main di Persika Karawang juga di PC Utama. Oh, jago bapaknya. Saya juga pernah main sama bapaknya. Gelandang bagus. Pernah main apa pernah nonton? Pernah main. Pernah main berarti di usia pensiun dong. Iya, Ya, pensiun, sering main fun football Iya, gitu. iya. Football. Jago-jago bapaknya juga. Berarti kan yang mengarahkan itu semuanya ayah kan? Ya, Bapak. Tapi nggak memaksa berarti. Enggak, jadi dulu tuh sempet kakak yang paling gede malah yang dipaksain tuh malah tidak jadi pemain bola. Sakit lah. Terus makanya dia ngajak untuk nonton Nonton dulu aja, ya nonton dulu ya. aja gimana seneng nggak. Hanya kalau seneng boleh nanti coba ikut latihan. Jadi Bapak nggak mau maksain bahwa main bola tuh bukan untuk dipaksakan. Jadi harus Senang. anaknya seneng Ya. baru oke lah. Dan disitulah jadi mulai titik awal Beckham juga sih. Berarti inspirasi pertama Gian Zola dan Beckham Putra tuh Febri Haryadi. Ya betul karena Anjir. itu jadi ya pengalaman juga lah, maksudnya pengalaman tuh Beckham nonton gitu kan, nonton pertama asli turnamen kan biasanya kan cuman antar kampung Ya. aja gitu kan di Antar kampung-kampung kampung. ya kampung-kampung, tapi pas lihat antar CSB wah seru juga kan maksudnya. Terus ada kayak orang tua nganter gitu kan, jadi malah jadi pacuan juga lah, maksudnya motivasi juga, wah ini jadi seneng juga lah maksudnya, jadinya Beckham cuman ikut-ikut jadi anak kayak bantu-bantu pelatih dulu sebelumnya tuh, karena kan Jola ikut turnamen. Iya. Nah Beckham tuh ikut bantu-bantu pelatih masang corner. Jadi kata pelatih tuh udah Beckham suruh ikut latihan aja katanya. Kata bapak udah nanti aja pas SD masuknya. Jadi Berarti gitu. bapak lepas aja tuh ke Iya, dalam SSB ya. Betul. Berarti pelatihnya juga temannya ayah dong. Ya nggak teman juga sih, kenal tapi Kenal, ya iya, kenal iya. sempat kenal tapi suruh ikut latihan dulu tuh seneng. Jola emang kidal kan, kaki kiri kan. Jadi dia juga naik kelas langsung, nggak latihan 2 minggu tiba-tiba ikut turnamen ke kelas inti juga Jola dulu tuh. Sama Wildan Ramdhani. Wildan. Satu Oh, angkatannya. Wildan. Ya, dia Angkatannya satu itu ya berarti angkatannya ya? itu. Bukan Jadi, Wildansyah ya. bukan. Oh, itu lebih itu Iya, masuk itu senior udah kali. beda. Udah Wildan jauh Ramdhani banget itu itu. angkatannya. Oke. Iya iya. Berarti tapi kalau di rumah, misalnya di rumah gitu di halaman depan atau apa, ayah itu sering ngajarin privat. Ya kadang kita kalau misalnya ada lagi kosong kan kayak ada lapangan lah di sekitaran kampung tuh suka latihan ngajak, karena sering ngelatih juga kan bapak. Jadi dasar-dasarnya aja sih, maksudnya dia kalau misalnya mau latihan ayo kita, jadi bapak tuh nggak maksa untuk latihan. Ya kalau misalnya kita mau dia baru, jadi nggak mau sampai bener-bener ayo kita latihan nggak mau. Jadi alhamdulillahnya tuh Beckham sama Jola tuh tiap hari ambil latihan, misalnya ngelatihan di klub ajak bapak ayo kita latihan ke lapangan, latihan sama bapak berarti gitu. Dasarnya emang suka berarti. Ya, jadi emang seneng lah dari kecil, karena mungkin keinginannya tinggi juga kan. Karena sebenarnya Beckham tuh nggak bisa juggling dari baru umur 10 tahun 11 tahun baru bisa juggling. Karena emang kakinya keras kan. Maksudnya kaki keras tuh susah untuk lentur. Gak apa-apa, Tantan aja Iya. baru bisa juggling umur. Iya mau Ini si siapa? Back kanan Barcelona di Camp Nou aja perkenalan nggak bisa jadi. Orang itu Barcelona, iya. Ya, Orang makanya. jatuh dua kali makanya jatuh. itu jadi apa? Makanya nggak nyangka juga bapak Beckham bisa main bagus, terus pas pelatih bilang, ini potensinya bagus untuk ada, kalau bahasa Sunda mah bengal katanya. Oke, ada Motor. Ya, tengel-tengelnya. ngotot ya, ada Wani itu berani duel sama yang lebih gede terus katanya. Terus cobalah sama Coach Denny Samsudin untuk naik ke tim utama. Disitulah Beckham mulai untuk ini Beckham bisa nih bakal jadi pemain lah, maksudnya karena lihat potensi juga setiap turnamen pemain terbaik, top skor juga, dan alhamdulillah lah bisa sampai ke masuk diklat juga kan, nggak jauh dari situ kan. Oh, abis turnamen itu akhirnya yang Danon dulu. Danon dulu. Berarti Persib belum nih? Belum. Oke. Jadi Beckham tuh sempat pindah karena Danon tuh bukan di Uni malah. Beckham di Sasko. Danon tuh Sasko. sama ya. Dari Sasko baru naik regional. Ya, oh, itu bukan dari Uni lompat Bukan, ke atas jadi ya. dari Uni tuh Beckham pindah ke Sasko. Oke. Sama ikut sama Pak Haji Joko. Kebetulan itu kan bapak angkat Beckham juga kan Pak Haji Joko itu tuh. Bapak angkat semua pemain Bandung. junior. Ya, Haji Joko. karena dia yang selalu perhatian lah kepada bibit-bibit lokal, apalagi dari Bandung kan, dia sangat, kita Beckham diurus sampai SMP juga, tinggal di rumahnya, latihan, sepatu semua dikasih, jadi benar-benar sangat perhatian lah. Jadi Haji Joko itu kalau ada pemain diklat, jadi kan dia rumahnya banyak nih di Bandung. Itu bapaknya Randy Saputra, ada pemain Persib Tahu. dulu. Nah, itu bapaknya Randy. Oke. Haji Joko. Jadi kalau ada pemain diklat, katakanlah ada Dedi Haryanto, Munadi dari Dari Bekasi. kampung Ya, nih. ya. Nah betul. itu tuh tinggal aja di Haji Joko. Makan udah sebagian udah selesai sama Haji Joko. Jadi Terus dia sepatu yang semua. nampungin. Ntar dibeliin sepatu, diapain gitu. Oh, banyak. Sekarang khusus- jadi ini ketua Askot.
Ya, tapi SSI khusus Kota pemain Bandung. junior kalau di Bandung. Jadi U21 ke bawah lah itu udah pasti jadi itunya Iya. Haji Oko lah. Yang belum dapat gaji reguler Ya, lah ya, ya. ya. Ditampung di situ. Ya. Numpang-numpang makan mah udah sama Haji Oko selesai Aman. itu gitu. Berarti sempat di situ juga. Iya sempat lama juga di situ. Dari SMP kelas 1 sampai SMA. Di Sasko. Iya di Sasko. Oke. Berarti sekolahnya pindah. Pindah dari misalnya kan tadinya di Gede Bage Dekat kan, Gede pindah ke Bage, kota jadi ke SMP-nya di 11 di kota Oke. di Lengkong lah Ah. di daerah kota. Jadi nggak di rumah tuh lama juga. Jadi lebih lama di sama Pak Tapi Haji. ayah kasih izin. Kasih untuk- izin. Karena Beckham bandel. Oke. Di rumah tuh wah emang tukang berantem lah apa. Jadi udahlah Pak Haji bawa aja katanya. Oh, kata boleh, Bapak. boleh Ya, kata karena ayah. biar di sana mas siapa tahu kan lebih ke kontrol katanya biar nggak main terus. Ya alhamdulillah lah malah jadi lebih ke kontrol juga, latihan lebih serius juga. Tadinya Beckham wah ya hitungnya nakal lah. Sering-sering berantem, sering-sering ikut kumpul-kumpulan kayak gitulah maksudnya. Karena masih muda kali ya, jadi sering kumpul-kumpul yang nggak jelas. Jadi udahlah Bapak bawa aja sama Pak Haji. Jadinya ikut sama Pak Haji aja. Berarti tinggal di rumah Haji Oko. Ya sama Pak Haji. Pas Danon tuh udah di rumah Pak Haji. Oke, itu Danon berarti Bandung dulu ya. Bandung, regional Bandung itu sampai Sabtu Minggu tuh wah berapa pertandingan lah sampai juaranya final tuh di Siliwangi. Oke. Nah, di Siliwangi lawan Bogor. Menang juara. Menang kita di regional Bandung kita tanpa kebobolan. Oh anjay. Kita kipernya Adi Satrio. Oh, Adi itu ikut ke Sasko. Sasko. Pamulang ya. Iya, dia emang di Sasko dia belakangan Beckham. Jadi yang di bawah tuh Adi. Jadi dulu tuh dia tuh tiap Sabtu Minggu tuh dia ke Bandung. Oh, Latihannya di Bandung. Dari Tangerang itu Ya, ya. karena sekolahnya kan Senin sampai Jumat kan. Iya iya iya. Sabtu Minggu dia pasti ke Bandung. Oke. Jadi emang bener-bener satu angkatan banget sama Adi Satrio tuh. Oke. Ya. Nah, tapi kan itu kan banyak banget kan di Bandung itu SSB lah. Iya banyak banget. Sampai terpilih regional itu seleksi atau Enggak, jadi itu tuh turnamennya sih lebih ke bebas sih. Hmm. Maksudnya bebas. Ya, tapi cuma bisa satu tim yang ngirimin. Satu tim setiap SSB tuh. Oke. Jadi nggak bisa tim A, tim B lah. Jadi Oh, satu iya. tim. Nanti tuh diadu lah regional Bandung. Nah udah lolos nanti ada perwakilan regional Bandung misalnya 3 atau 4. Diadu lagi lah nanti sama regional Sumedang, regional mana di Siliwangi di pusatinnya. Oke. Turnamen Danon tuh. Lolos nasional berarti. Lolos nasional kita ketemu Papua tuh. Apa ya namanya Papua? Kita ketemu semifinal sama Papua. Pemainnya siapa? Ada yang naik nggak? Kalau nggak salah siapa ya? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Oke. Akhirnya final lawan Lawan Jawa Tengah. Oh Jateng. Jawa Tengah kalah padahal kita adu penalti. Hah? Tapi Beckham karena waktu itu Kustimo kan pelatihnya. Oh. Oke. Oh. Terus mereka tuh kurang pemain si Jawa Tengah Berarti itu tuh. perwakilan Indonesia itu Jawa Tengah. Jawa Tengah Oh, sebetulnya iya, bukan iya. Jawa Barat. Kita kalah adu penalti dan Beckham jadi pemain terbaik dan top skor di turnamen Danon itu tuh. Gara-gara Adi Satrio nggak bisa nahan. Enggak juga. Kan penalti. Penalti ada yang nggak masuk sih. Udah penalti. Pemain kita ada yang nggak masuk. Oke. Kalah lah adu penalti terus Beckham jadi pemain terbaik dan top skor. Terus Kutimo ngajak lah, gimana kalau kamu bantu saya untuk ikut ke tim, karena kan Kutimo jadi pelatihnya langsung kan, pilih dari kayak talent scout gitu kan, sama Kanu, Oke. anak Kanu dari Asiop Jakarta. Iya, Terus kan, dibawa 2 orang, aku Beckham sama Kanu tambahannya. ikut ke Jateng itu mau Ya, ke Indonesia mau ke ya. Indonesia. Berarti ini beda tim banget nih. Iya beda tim. Terus kita adaptasinya tuh kayak kita tuh ada TC di Batu Malang. Oh tesnya dulu. Ya TC dulu selama 2 minggu. Di Jateng ada pemain yang akhirnya naik nggak? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada juga, Nggak oke. ada, jadi nggak ada karena dulu tuh Tugu Muda Semarang juaranya. Tugu Muda Semarang. Oh M Irfan. Iya Tugu Muda Semarang. Irfan mana PSM? Itu kayaknya Tugu Muda. Itu deh. Itu Tugu Muda deh kayaknya itu. Tugu Muda Semarang itu Pelatihnya? juaranya. Kalau nggak salah ya Tugu Muda. Ya? Tugu Muda Semarang terus pelatihnya Kutimo karena kan dulu kan Danon tuh kayak kerjasama lah sama Kutimo. Terus Oke. Kutimo jadi talent scout, manggil lah Beckham untuk ikut ke Inggris untuk bantu tim Jawa Tengah. Usia 12. ini pertama kali ke luar negeri berarti. Nggak itu kedua kalau nggak salah Pertama kali ke luar negeri ke Jepang. Ngapain? Ke Osaka. Waktu timnas U12 padahal Beckham masih umur 10 tahun itu. Hah? Pernah kepanggil timnas duluan. Iya dulu masih kecil banget itu. Oh, Dan itu timnas pun berapa tuh? U12 tapi Beckham masih umur 10 tahun waktu itu. Oh, Jadi naik, Anjir naik berarti kelas. kamari main di timnas eta Jadi flashback. Iya flashback. Dulu tuh Mengulang. Beckham nangis pengen pulang karena pertama ke luar negeri Dan sendiri. dan sendiri. Jadi orang Bandung tuh sendiri dan kan dulu nggak ada HP, nggak ada komunikasi apa-apa kan, jadi bingung aja mau ngapain kan, jadi udah pengen pulang aja itu, telepon bapak pengen pulang. Berarti yang pertama ke Jepang timnas itu ke saringnya dari mana? Ke Dari saring timnas. seleksi.
dulu tuh ada seleksi timnas U12 waktu Osaka. Jadi di Bandung terus sama Coach Timo juga yang pilih untuk bawa ke Jakarta dulu tuh. Jadi Coach Timo. Coach Timo tuh udah tahu Beckham dari udah seleksi itu. Jadi Udah, jadi dia udah tahu. Jadi Beckham seleksi lolos ke Jakarta, ada 6 pemain lah. Terus seleksi lagi di Jakarta. Ada tes psikotes segala macam dan Beckham cuma sendiri yang lolos dari Bandung. Pelatih timnasnya siapa? Zainal Abidin kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah. Berarti dari U12 udah masuk timnas. Ya, ada. Anjing. Kalau Saka Tapi itu pertama umurnya masih 10. masih 10 tahun, masih kecil banget 10 itu. tahun udah masuk Sumpah timnas. 10 tahun. 10 tahun masuk timnas cuy. Iya, iya. Cuy, 10 tahun. oke. Itu 11 lawan 11. 11. 12 tahun udah 11 lawan 11. Generasinya siapa? Generasinya siapa ya berarti? Riyandi. Oh, Riyandi. Kipernya Riyandi. Ya, kipernya Oke. Riyandi. Kipernya Riyandi. Oh, Riyandi juga dari kecil udah timnas. Ya, Riyandi. Bahkan Riyandi itu masih ingat. Sekamar lagi sama Riyandi. Oh, sekamar sama Riyandi. Jadi masih Waktu itu pengalaman pertama ke Luar negeri. luar negeri. Luar negeri. Yang Habis keduanya itu ini Danon. Inggris. Ya, Danon. Danon. Oke. Berangkatlah ke Inggris. dan di situ wah Main di mana Tam stadion? Wembley. Wajib. Langsung Wembley tuh ya. Tapi enggak, sebelumnya kita kayak penyisian tuh di lapang kayak dekat penginapan gitu, dekat hotel. Tapi pas main terakhir untuk perebutan peringkat 7 dan 8 dunia di Wembley. Dan cetak gol juga alhamdulillah. Beckham Putra nyetak gol di Wembley. Iya, cetak gol 1 gol lawan Amerika. Dan itu pun pelatih Amerika minta untuk Beckham ikut ke sana. Kemana? Ke Amerika, dia minta ke Timo, boleh nggak bawa Beckham untuk sekolah di sana aja, ini sayang katanya potensinya. Kenapa nggak mau? Karena dulu kan kecil terus nggak ada komunikasi Iya, itu. iya, iya. Dulu kan 12 tahun. 12 tahun dan komunikasinya kan agak susah juga kan dulu, belum HP-nya belum Iya, iya. terlalu ini kan. Jadi si pelatihnya dulu tuh yang juaranya tuh kalau nggak salah Amerika tuh PSG-nya Amerika. Oh, akademi PSG Ya, yang di Amerika. tapi di Amerika. Dia nyaranin untuk udah ikut saya aja. Gitu. Udah terpantau berarti. Ya, dari dia karena lihatnya kamu punya bakat katanya. Sayang kalau misalnya kamu nggak. Sayang Nah, kalau ya. di Indonesia doang Ya, kayak gitu ya. dia bilang. Tapi ke Amerika juga enggak. Iya, Kalau makanya ke Eropa. Di Danone Cup itu sampai di mana prestasinya? 8 besar. Oke, Kita kalah lawan Jepang. Oh, Jepang lagi. Lawan Iya, Jepang berarti. lagi. Berapa? 2-0 kalau nggak Oh, salah. 2. Kalau seandainya skornya sama berarti semua karena Beckham. Ini kenapa Jepang ada ini ya? Ada Jepang memori iya. buat Beckham. Pertama kali timnas itu ke 10 Osaka. tahun dia ke Osaka. Danone Cup dia kalahnya lawan Jepang. Ya, 8 besar. Timnas senior kemarin lawan Jepang Lawan lagi. Jepang lagi. Jadi- Iya, jadi- iya. Jangan-jangan Tapi akan, rambutnya Cina. akan main di Liga Jepang ini manusia. Amin. Iya, iya. Amin ya Allah. Itu apa? Sezero Cezero Osaka. Segejo. Gamba Osaka. Amin. Abis yang di Piala Danone ini kan Beckham sempat kita tahu ya ada wawancara kayak di Sarasehan waktu Ya, masih ya, kecil-kecil. ya, itu. Nah itu orang-orang yang diwawancara itu siapa aja terus sekarang pada kemana Tam? Ya di situ waktu itu kan kaptennya ada yang agak gemuk-gemuk si Sadam. Terus ada Davin, terus ada Faja sama terakhir ada yang main di Eva lah. Raul ada. Oke. Tapi PCS juga di Eva PCS tapi sekarang udah Berarti yang diwawancara di Sarasehan tinggal Beckham tinggal berarti. Beckham sekarang. Tinggal Beckham ya sampai timnas ya, Ya, timnas alhamdulillah. senior. Anjir masih ada tuh rekamannya Beckham masih kecil banget. Iya. Jadi itu tuh dua acara dari hitam Deddy Kobuser langsung ke Hitam Sarasehan. putih. Hitam putih Oh. langsung ke Sarasehan lanjut itu. Dari kecil berarti udah ada media dan wawancara-wawancara tuh udah lumayan terbiasa ya. Ya betul, karena mungkin sudah diajarin. Terus pada orang lain kan dia pada nggak berani untuk ngomong. Ya udah Beckham aja lah yang untuk apa banyak ngomong. Ya udahlah nggak apa-apa, belajar juga kan. Itu berarti waktu Danon datang ke Wembley, main pertandingan terakhir di Wembley, itu apa mimpi saat itu tuh di Wembley nih? Kita masuk nonton bola aja lihat stadionnya. Ya, Semoga saya sempat bawa rumputnya tapi lupa itu. Wah, harus di ini KDM berarti harus Iya. di barak Sempat bawa rumput Wembley, sengaja aku copotin. di keret tau. Enggak sama sepatu ditendang-tendang, dicopotin. Tanam di GBK coba, siapa tahu bagus, siapa tahu jadi bagus. Itu dulu Masukin koper tapi lupa itu. Tujuannya Masukin koper kan kotor itu baju Dulu ya. tujuannya Kan plastik. Oh, di dalam plastik. apa tujuannya dulu ngambil rumput? Ya kan siapa tahu ini jadi kenangan, siapa tahu nanti bisa balik lagi ke sini kan. Iya. Oh benar. Taruh di akuarium Iya. gitu-gitu ya, taruh di kamar. Jadi kenangan juga. Benar. Sebentar Mat, tapi ngomong-ngomong saya harus minum aqua dulu. Oke.
Haus kayaknya. Haus bos. Haus ya. Udah mulai berumur Anda. Emang main bola doang yang haus. Hah? Yang podcast juga haus. Iya. Benar ya. Itu umur sih umur. Umur sama VO2 max. VO2 Harus pakai aku. Pantes si Coach Timo pernah bilang saya mau kenal Beckham dari kecil. Dari kecil. Dia waktu datang ke sini. dia Oh, ngomong. iya, sempet datang ke sini. Sempat. sempat. Dia bilang, wah saya udah tahu potensi dia dari kecil dan saya sudah sangat yakin dia akan masuk tim nasional, dia akan masuk pemain liga, pemain yang bagus kata dia. Karena sempat dulu kan pernah Persiba kan pelatih. Iya. Iya, Nah, Persiba sempat diajak Balikpapan. juga. Oh. Yang isi pemain Persiba itu muda semua tuh. Iya. Hasil dari scoutingannya Coach Timo Iya, waktu itu makanya kan kayak Asnawi juga pernah ke sana Iya. kan. Ya, Asnawi. itu zaman Jayeno, besokannya Coach Timo Ya, benar-benar. makanya saya sempat diajak udah ikut saya aja. Nggak Maksudnya mau waktu itu. nggak diizinin sama Persib. Saya sempat bicara kan, saya mau jam terbang lah biar saya lebih matang juga kan main. Terus nggak diizinin, tiba-tiba saya naik ke senior. Oh. Nih, setelah Danon kan berarti usia masih 12, 12 tahun. 13. Itu cita-cita emang udah akan jadi pemain bola profesional apa masih goyang-goyang Tam di tengah perjalanan? Tam? Ya sebenarnya sih sudah fokus ke main bola sih karena mungkin karena sekolah juga udah tertinggal juga kan. Jadi Beckham harus benar-benar fokus ke satu tujuan juga karena sekarang udah tanggung juga kan. Di situ Beckham udah ada tuh Piala Menpora U13 kan lanjut dari situ. Itu udah mulai Persib U13 ada. Oh, udah masuk Persib. Ya dari Sasko itu tuh nggak lama tuh ada. Oh enggak. Balik dari Enggak, Danon. ada masih Sasko masih Piala Premier Cup ke Thailand. Kayak dulu mah kan Jola waktu itu ke Manchester kan. Iya. Juara. Nah, ini ke Thailand. Kita mau ke di Thailandnya kita kalah. Adu final. Mewakili siapa tuh ke Thailand? Mewakili Indonesia. Oh, Indonesia. Kita final. Bukan Sasko ya? Sasko, tapi Sasko mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Final tuh kita lawan Asio. Di Oh, Wibawa Mukti. Justru ketemunya SEO. Ya sama Asio di Wibawa Mukti sama Kanu itu. Yang juara jadi perwakilan Indonesia. Ya, Oke. Piala. Berarti dari kecil Beckham ini udah segala rupa turnamen Ya, SSB udah alhamdulillah, dilalap ya. Itu alhamdulillah Beckham juga di Piala Premier Cup itu pemain terbaik top skor juga di nasional. Selalu satu paket ya. Ya, Pemain terbaik top alhamdulillah, score. alhamdulillah. Terus habis itu mewakili ke Thailand. Ya. Main di Chiang Mai. Yang foto sama Zidane di Danon. Danon, foto sama Zidane di Danon. Pas langsung ke Chiang Mai pelatihnya Pak Sujana. Sujago. Sujana. Itu di situ kita kalah adu penalti lawan Thailand. Oke. Jadi nggak berangkat ke Inggris sampai Thailand aja. Thailandnya yang berangkat ke Ya, Inggris. Thailandnya Konburi. Chonburi. Chonburi FC. Oh, pengalaman internasional juga Iya, dari banyak banget ya. kecil Alhamdulillah. udah lumayan. Habis Ya. itu lanjut aja baru dari situ barulah masuk ke Persib Junior yang Piala Menpora yang juara di mana Sidoarjo. Dari Oke. Sidoarjo yang lawan Persebaya menang 4-0. Oh. Itu pertama. Udah mulai Berarti itu Persib. setelah Danon ya? Setelah Danon. itu Setelah udah- Danon baru diambil Persib kan? Ya. Masuk ke Persib Junior Ya, kan? Junior. Tapi waktu dari Danon terus sebelumnya Premier, terus yang U10 tadi U12 tadi yang masih 10 tahun, emang tujuan akhir itu Persib? Ya, yang pastilah kalau orang Bandung kan pasti kemana lagi lah kalau nggak di Persib kan, karena Persib itu udah kita kayak dilahirkan tuh udah pasti jadi pebotok Persib sih kalau di Bandung tuh. Beckham kecil itu nonton bolanya berarti apa? Persib. Iyalah Persib. Nonton siapa dulu? Yang jadi ini Aeka. ininya Beckham nih favorit. Zamannya Beckham. ya Aeka sih. Karamdani. Karamdani. Aeka masih pemain asingnya Beckham ingat. Oh, zaman Terus Beckham. Jadi pertama ya. nonton ke stadion tuh 2007 yang golnya Aeka lawan Persija yang Kamaruk kipernya. Oke, yang 3-0. Yang syuting dari tengah. Iya. Itu ke stadion. Stadion itu pertama ke stadion dan nonton itu hujan kan. Benar, Jadi benar. nonton di samping masih pakai jas hujan yang pocong itu. Iya. Itu jadi karena bapak ngajak udah yuk kita nonton dan itu jadi pengalaman juga sih. Maksudnya lihat langsung stadion dengan atmosfernya yang sangat merinding lah, sangat luar biasa dan Derby lagi ya. derby lagi Persija itu jadi golnya Kamaruk yang tihang tuh. Yang Eka ya. Ya, itu jadi momen yang pengalaman juga sih. Dari situ Beckham berarti pengen jadi pemain Persib Ya, nih. itu jadi pemain Oke. Persib. Tapi kalau pemain Persib ya udah pasti ya hampir semua orang Jawa Barat Ya, betul. pengen kalau jadi pemain bola main di Persib Ya. gitu. Tapi posisi dari dulu emang Enggak di sih posisi dulu striker. Karena kan dulu striker adanya. Kalau nggak striker ya sayap kanan, sayap kiri, kalau nggak nomor 10. Oh, emang di wilayah depan Di aja. wilayah wilayah depan aja. depan aja Ya, ya. di wilayah depan aja. Jadi kadang ya di free rollin aja. Ya udah gimana Beckham aja mainnya. berarti nomor Oke. 10 ya, Ya, bebas lah. Bebas gitu. ya.
Nah di masa itu kan Zola juga udah naik ya. Gian Betul, Zola betul. tuh kita tahu udah harum di Bandung. Kayaknya semua orang Bandung udah tahu. Udah tahu ya. Ini calon pemain masa depan tuh Gian Zola. Gian Zola angkatannya Hanif, angkatannya Iya. Abdul Aziz Iya, kan tuh Zola. Beckham pas ngelihat kakak udah hampir menemukan puncak untuk bergabung ke Persib itu saat itu gimana nih Tam? Ya itu jadi motivasi juga lah, motivasi buat Beckham. Wah masa Zola aja bisa, masa Beckham nggak bisa kan gitu. Jadi Tapi merasa lebih jago saya sih sebenarnya daripada Zola gitu. ya, Ada. ya kadang kayak gitu juga sih. Kadang kalau misalnya pemain terbaik, saya pemain terbaik, jadi saling inilah, saling memotivasi juga kan. Kadang Zola pemain terbaik, wah ini saya juga harus jadi pemain terbaik nih. Kan ini Zola juga kalau turnamen kan pemain terbaik, top skor sama juga gitu. Tapi kalau di sekarang menurut Beckham siapa yang lebih bagus? Beckham lah. Nah dulu suka ketemu di kompetisi nggak? Enggak Sama sih, Zola, nggak pernah. perasaan Karena kan beda beda umur sih. beda umur Beda ya, lumayan 3 tahun kan. Jadi Berarti masuk Persib Junior duluan Zola ya? ya dulu terus masuk senior juga kan duluan Zola. Zola mah Kan zaman legend. pertama di Klatu yang angkatannya tuh Zola sama Febri kan. Iya iya. Zola sama Oh Abo. iya satu paket tuh. Ya, Iya, Zola iya. sama Abo buat Piala Jenderal Sudirman Iya benar. di Sidoarjo, dan itu pun saya nonton ke sana. Ngedukung Zola- kakak. Iya. Zola udah Persib itu. Itu udah Persib dan saya nonton ke sana dan saya tidurnya bersama Kidman. Enggak dipanggil kakak. Enggak kan Zola, enggak apa-apa saya sama Kidman karena sama apa lah. Oke. Bahkan naik pesawat. Udah kita naik pesawat aja nonton. Dan di sana kan belum ada penginapan, belum apa. Udah kita nginep sama Kidman aja. Nonton Zola, nonton Iya, Zola. nonton Zola itu di Sidoarjo. Oh itu berarti mendukung kakak ya? Ya, mendukung kakak. Itu jadi ya pengalaman juga, jadi motivasi lebih juga lah buat Beckham. Itu bau nyetak gol tuh di Jenderal Ya, Sudirman yang lawan heading Persela itu. tuh. Ya. Debut. Debut itu jadi ya pengalaman juga lah, nonton kakak di senior kan Iya. pertama. Jadi pengen merasakan lah. Tapi kemarin waktu lawan Cina, Zola nonton nggak? Nonton. Apa dia bilang? Ya bangga lah karena bisa. Tapi bisa. gitu kata-kata bangga lah. Tapi Kayak kesel. Beckham tuh salah satu support sistemnya Zola terbaik tau. Final PON kita nonton bareng Ya, tuh. Aku kita setribun sama Beckham. Dia pakai baju Zola belakangnya. Namanya Zola waktu tuh lawan Asnawi ya, Asnawi Sulawesi. lawan Asnawi, Oh, Hidayat. 2016 final PON. Beckham tuh ngedukung. Dia tuh kalau Zola main dia ngedukung banget. Satu keluarga tuh nontonin. Ya, makanya itu jadi salah satu jadi inspirasi juga sih, maksudnya. Wah, masa Zola bisa, saya enggak, jadi motivasi terus lah buat Beckham. Dan mamanya Beckham tuh terkenalnya Mama Zola dulu. Ya, Oh ada Mama Zola gitu. Kalau sekarang berarti Mama Beckham. iya. Nonton Mama Zola. Nonton siapa Bu? Beckham. Oh Mama Zola. Tetap Mama Zola karena yang tua biasanya. Nama melekat di Mama itu yang tua. Lihat Zola masuk tim Persib senior, terus debut gimana Tam? Ya, sangat senang lah, bangga karena Zola itu masih muda kan, dulu masih 16 tahun 17 tahun lah masuk Persib senior tuh. Jadi masih sangat muda lah itu, wah masih muda bisa debut di senior kan, jadi terus di Persib lagi kan karena di junior tuh kan jarang gitu langsung bisa debut di Persib kecuali ada regulasi kan. Dan alhamdulillah Zola bisa debut, itu jadi kebanggaan keluarga juga kan, dan jadi motivasi Beckham juga ke depannya bahwa wah bisa nih jadi pemain Persib. Beckham jadi motivasi tambahan juga buat Beckham. Tapi sering nanya-nanya nggak, misalnya kayak di rumah lagi bareng gitu, gimana sih kehidupan di dalam Persib gitu? Ya tentunya pasti karena di waktu itu kan zamannya masih Bang Firman, Iya, masih senior Mas semua Hat, itu. Bang Jupe, Bang Haji Pakdi, ya masih banyak senior. Jadi Beckham saya nanya tuh untuk gimana sih di Persib senior, ya Zola juga masih banyak tanya juga ke masih ada Bang Firman kan, jadi Zola tuh kayak dimentorin sama Bang Firman juga. Jadi Zola apa-apa ke Bang Firman, jadi selalu ada, kalau misalnya apa-apa ke Bang Firman, jadi selalu tanyalah karena kan satu posisi juga kan sama Zola. Jadi sering dikasih tahu lah gimana cara main sama senior, terus cara ngadapin senior kayak gimana. Jadi treatmentnya lah yang dia kasih tahu. Temennya Zola tuh temennya Beckham gak sih? Kayak misalnya Bo, Hand tuh kan temennya Zola sebelumnya, Hanif Ya sekarang Syahbandi. malah jadi deket banget sama Beckham. Malah jadi jagain Beckham juga lah. Oh iya, sama- lebih jagain ya, lebih karena kayak kan- abang-abangan Ya ya. abang-abangan lah, karena kan mereka udah cukup lama juga lah, lebih dari 10 tahun lah di Persib kan. Ya. Tapi pernah dinyanyiin hand kan nggak? Sering malah duet. Malah duet. Ebit jadi sama siapa kalau duet? Duet. Kalau kita nyanyi joget. Ya Allah. Pokoknya bikin suasana tim seru aja. Seru aja ya. Tam debut di Persib, akhirnya Beckham dapat debut di Tasik apa ya? Ya Tasik Piala Indonesia.
Dadah. Wiradada Nah lawan itu PSKC. itu gimana Tam pertama kali akhirnya debut di Persib? Alhamdulillah itu bisa jadi perasaan yang sangat bangga dan emosional banget lah buat saya. Tam kan di bench nih. Ya di bench. Pelatih siapa, Miljan ya? Bukan, masih Coach Gomez, Mario Gomez. Oh Mario Gomez ya benar. Oke. Masih Itu Mario gimana Gomez. hari itu? Ya saya juga nggak nyangka untuk bisa main di pengganti karena masih ada beberapa kan pengganti senior kan. Tiba-tiba Coach Gomez untuk ganti main katanya, ganti Muklis kalau nggak salah. Muklis Hadining. Alhamdulillah bisa debut dan menang lagi. Waktu itu Atep yang cetak gol. Oh, Atep udah 2-1. Itu umur berapa ya? 16 ke 17 ya. 16 dapat debut ya. 16 debut. Sama berarti sama kayak Zola ya. Ya hampir sama lah. Dan berarti satu tim sama Zola saat itu. Satu tim enggak, Jola Lamongan. Lagi dipinjemin ke Persela. Oh, Zola dipinjemin. Iya, Itu Zola. kesel pasti tuh. Aku dipinjamin buat tempat tadi. Itu di Lamongan Gitu ya. di- Ingat-ingat di Persela sama Coach Aji Jola itu. Oh, Haji Santoso. Berarti yang kasih Beckham debut Mario Gomez. Coach Gomez. Nah, habis itu Coach Gomez cabut, bagus sama Coach Radopik. Dan Radopik itu Beckham malah lebih banyak dapat menit bermainnya. Oh dia percaya pemain muda. Ya, dan dapat cetak gol pertama lawan Persiwa ke Indonesia juga. Oh. Gimana Tom? Perasaan cetak gol pertama buat Persib Tom? Wah, itu bangga lah karena nggak nyangka juga lah bisa cetak gol di masih muda kan, waktu itu masih umur masih 18-17 tahun lah. Udah bisa debut, cetak gol juga. Dan cetak golnya juga di turnamen yang resmi juga gitu, bukan dicoba kan. Piala Indonesia Ya, ya. Piala Indonesia, masih ada Piala Indonesia waktu itu. Lawan Persiwa kita menang 6-0, 6-1 gitu. Oke. Jadi debut yang sangat istimewa lah. Karir semenjak itu menanjak nggak turun-turun Tam. Ya alhamdulillah habis itu langsung ada persiapan timnas AFF 19 Coach Pari. Oh AFF 19 bener. Dan itu pertama Beckham masuk timnas untuk AFF lah. 19. Ketemu lah Rizky Ridho. Rizky Ridho Ya. sama Dewangga, Bagas Bagus, Oke. Begirian. Itu Sidoarjo juga. Nando. Sidoarjo Kan? bukan. Di Vietnam. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Oh. Kita kalah semifinal lawan. Nah ini generasi-generasi yang sekarang akhirnya jadi tulang punggung timnas ya. Ya, Tim itu ya. Ridho, Hernando kipernya tuh. Oh. Adi Satrio juga cadangan. Adi Satrio Ya. lagi. Ya, bahkan juga itu. Iya, Dewangga tuh waktu Ya, itu. Dewangga. Iya bener. Banyak itu. Iya. David Maulana, David Maulana. Sultan Jiko, Randy Juliansa, Geng Supriyadi. Sriwijaya FC sekarang mereka itu Sultan Ziko sama Itu jadi angkatan Beckham juga itu. Rizky Ridho juga itu pertama nggak usah pertama timnas bareng Beckham juga. Iya. Itu Rizky Ridho pertama panggil. Tapi itu kan AFF ya, akhirnya main di 19, AFF dari AFF 19 turnamen dan langsung lanjut ke kualifikasi U19 juga untuk AFC. AFC Iya, di betul. GBK itu. Kita lolos. Oh, iya. Kita lolos. Waktu itu kita menang 2 kali dan terus sekali lawan Korea Utara. Berarti sama tim ini udah kenal lama ya sama yang sekarang ada di timnas ya, Mario. Iya, udah Adi. mulai dari lama. Apalagi tim SEA Games itu yang juara ya. Iya, tim SEA Games banyaknya juga Dari Itu, situ itu kan. 17 ya, Iya. banyaknya angkatan itu. Juara SEA Games dulu apa juara Persib dulu yang pertama? SEA Games 2023 Oh, itu SEA Games dulu. SEA Games. Gimana Tam? SEA Games Oh iya, SEA Games Desember. SEA Games Iya. kepanggil SEA Games tapi Beckham udah nyangka ya. Udah nyangka karena Coach Indra sebelumnya udah Coach Mila kan masih Persibnya. Iya. Coach Mila udah bilang bahwa ada pemanggilan untuk SEA Games, persiapan kan waktu itu lagi puasa juga kan di Hotel Sultan Jakarta untuk SEA Games. Dan mereka datang ke sana untuk mengikuti masih seleksi itu. Oke. Sesi tahap akhir. Akhirnya Beckham uji coba tuh 2 pertandingan lawan Lebanon kalau salah. 2 kali lawan Lebanon. Alhamdulillah Beckham masuk ke skuad tapi masih nunggu kalau nggak salah Marcelino sama Akan telat kan datangnya masih dia kan kanan dari luar kan. Masih nunggu surat lah. Akhirnya alhamdulillah dipanggil karena dan kebetulan itu Beckham lagi cedera juga itu maksain. Oh, Cedera jempol. Kalau misalnya syuting tuh Beckham sakit banget. kanan Lagi. Jadi itu tuh tiap hari Beckham terapi setiap pagi sebelum sarapan dan sesudah latihan pasti Beckham terapi itu. Tapi tim kepelatihan tahu kalau Beckham lagi Tahu tapi apa disembunyiin? nggak tahu. Coach Pisio bilang bahwa Beckham ada masalah tapi saya bilang oke, masih bisa lah masih oke. Dan karena Beckham pengen wah ini SEA Games terakhir juga kan. Iya. Nggak Karena mungkin tahun Beckham- depannya udah nggak bisa. Ya nggak mungkin Beckham sia-siain dan alhamdulillah Beckham panggil dan jadi penutup kemenangan juga kan alhamdulillah. Jadi penutup kemenangan juga. Dulu di Sasko bareng Adi Satrio.
Sekarang juara SEA Games bareng Iya, ya. manusia Ada itu juga. Iya. Adi Satrio nahan penalti waktu Kamboja tuh. Iya, Cas. penalti. Iya, Kan kiper dua Adi Satrio sama Hernando kan. Hernando. Tapi itu emang tim bagus Bagus. Itu Tengah siapapun yang main Marcelino sama Etam udah bener skillnya udah setara semua tuh. Depan Sananta lagi bagus di lagi liga. bagus di Iya, liga. betul. Sananta. Irfan Jauhari Terus masih bagus. Fajar Faturrahman itu lagi Fajar, on di fire-nya Borneo. itu. Fajar. Dan bukan main bek kanan, main sayap kanan. Main di depan. Dia ya di bener. atas Lagi ya. on dia di fire. atas. Karena ada si Bagas di belakang. Bagas sama Rio Fahmi. Bagas sama Rio aja tuh udah dua. Iya, Rio Fahmi itu habis Dua pemain bagus. terbaik, pemain muda terbaik gitu. Di Liga oh ya? iya Di benar, Liga. pemain muda terbaik bener. Kiri Dewangga sama Arhan. Anjing itu Oh, iya. lapisan-lapisannya cuy. Bagus banget Edo aja Rido. enggak ya? Edo lewat. Lewat ya? Umurnya lewat. Itu pemain belakang Komang. Rizky Ridho, Komang. Ferrari, Rido. Tuh milih siapa juga yang main tuh bagus semua. Iya. Jadi Ridho, emang itu komposisi yang bagus Paling banget. pas lah Paling gitu. pas ya. itu kita nggak ada pemain naturalisasi waktu itu, benar-benar full semua. itu tim emang Bagus, emang. Emang kalau nggak juara saat itu akan disayangkan sih. Iya. Terus kita ketemunya juga pas grup enak semua. Nggak ada yang tim berat. Jadi Malaysia, Vietnam, Thailand di sana semua. Iya di grup sebelah Kita ya. Singapura ya? Nggak, Kita Singapura di sana Kamboja. nggak. Kamboja, Tuan rumah ya itu ya. Indonesia. Laos, Iya. Myanmar, terus apa lagi ya? Iya. Indonesia, pokoknya 5 pokoknya. Filipina. Harusnya di final itu udah selesai sih. Beckham nggak usah nyetak gol. Tapi ternyata ada gol yang udah prit disangka udah selesai, pelanggaran jadi sama kan, jadi Sama. imbang. Abis Saya itu main terpaksa perpanjangan waktu. dan Beckham cetak gol. Ribut. Ribut itu lawan Thailand. Ribut terus. Ribut itu lawan Thailand. Iya, tapi tim itu tim bagus sih. Tim Dan bagus. jadi bagian dari sejarah Ya. baru tuh happy banget pasti ya. Setelah 32 tahun juga. Iya dari 91 terakhir Widodo Ceputra itu angkatannya. Dan itu belum tahu bakal juara sama Persib kan? Karena masih di tengah musim kan Masih. waktu itu. Enggak, Kan? udah Desember kan? habis musim. Habis musim itu. Itu Juni ya. Itu habis musim, udah Oh, habis iya, musim. bener. Pokoknya itu beres lebaran tuh udah habis musim pokoknya. Udah musim baru aja. Abis itu baru musim baru. Musim baru bersama Coach Mila, kita Coach Mila aja beberapa 3 pertandingan enggak kurang bagus, terus ganti Coach Bojan. Disitulah Oke. mulai kita bisa kita stabil lah. Oh iya, berarti 2023 ke 2024. Iya. Terus yang kemarin back to back kan, Iya. 2024 2025. Betul. Itu gimana tuh? Juara bersama timnas walaupun kelompok umur ya, Iya, betul. U23. Cuma SEA Games itu kan kita terakhir 91 kan. Satu ya. Habis itu juara Sama Persib. Itu jadi ya, Persib gitu. Ini dua-duanya kan impian kan? ya betul, karena sebenarnya kita kan ada Championship Series kan. Iya, Kita iya. peringkat kedua. Oh kan. iya. Betul. Kedua, Borneo. karena Borneo udah juara regular series. Tapi Coach Bojan kan dia pintar lah untuk ngitung gimana cara kita memaintain. Bahwa kita harus lebih pentingnya nanti di Championship Series. Itu udah Oke. jadi klimak kita. Di Dan Championship. akhirnya kita bisa klimak di situ. Karena kan sebelumnya kita susah lawan Bali untuk menang. Iya, Gak pernah menang lawan Bali, tapi kita patahkan itu. Kita nahan draw Bali 1-1 di tempat latihannya Bali. Iya ada. Di mana sih, Purnama, Pantai Purnama, Iya, karena benar. kan di stadionnya waktu itu nggak bisa dipakai karena lagi AFC Women gitu kalau nggak salah. Main di situ dan kita main di Jalak, kita menang 3-0. Dan final lawan Madura dan di situ Beckham juga karena habis cedera kan, kita Beckham main menit 8 akhir lah 83 cetak 2 assist langsung dan menang 3-0. Itu jadi ngunci lah ke bawah kita bisa jadi juara. Dan nyetak gol juga. Nyetak gol di terakhir juga di Madura. 2 kali buka baju Oh, berarti. iya. 2 kali Iya, buka baju. SEA Games dia buka baju, cetak gol. Di Di Madura. Madura dia Gol back. Ya, itu cetak jadi gol juga, benar, buka baju juga. makanya itu semesta menunggu Beckham cetak gol. Wes. Lawan. Anjir ya benar. Ya lawan Madura terakhir. Ya, Madura di, cetak gol. di Madura ya. Ini Madura. Juara di Persib akhirnya itu gimana, pakai nomor 7 lagi, pakai nomornya Iya. Lord. Anjir. Itu jadi Itu Lord ada kasih Iya. ujangan gak ketika nomor 7 di Ya, tentunya. Kamu akan jadi wali kota Rancaekek. Bupati Rancaekek gitu. Ada nggak? Nomor ini akan jadi Ya bupati. karena Beckham sebenarnya sempat izin dulu waktu tahun 2000 ya pas ATM udah nggak pakai kan, nggak ada yang pakai kan. Sebenarnya mau Esteban, Iya. terus Esteban enggak mau, dia jadi nomor 9. Beckham udahlah ke almarhum Pak Jun, udahlah Beckham aja pakai nomor 7. Ya udah sok BBJ lah ke ATP, ya ke Asungnya, sowan ke ATP. Beckham izin pakai nomor 7, udah sok pakai aja, semoga aja berkah katanya. Alhamdulillah lah.
bisa bawa juara Persib itu jadi kebanggaan tersendiri lah. Titisan. Putra daerah bisa bawa Persib juara itu jadi momen yang Double sangat momen sangat Bahagianya. luar biasa karena siapa sih orang Bandung yang nggak mau juara sama Persib itu jadi momen yang sangat penting lah dan jadi sejarah juga kan setelah 10 tahun kita ngejuara kan. Ya ternyata 2014 kan. 2024 kita juara. 10 tahun kita juara dan itu pecah juga karena Coach Bojan jadi pelatih asing pertama juga di Persib juara, jadi sangat momennya juga semua itu pecah banget di Madura waktu itu. Musim berikutnya Persib juara lagi kan, tapi Dan- dengan beberapa bongkar pasang pemain. Beckham di awal musim yang back to back ini sempat Cedera. cedera dan kita kehilangan banyak pemain kan. Itu gimana tuh mikir juara enggak kan pasti? Ya kita sebenarnya yang penting kita tetap di papan atas pertamanya sih, karena pas kelihatan karena pemain kita karena dia di ACL tuh kita juga banyak karena jadwalnya juga mepet kan, makanya Coach Bojan tuh sempat ada kritik lah, maksudnya jadwal terlalu mepet terus pemain juga cedera nggak fit lah, jadi kita di ACL tuh lepas terus kita fokus di liga aja meskipun pemain cedera juga banyak kayak David, Dimas, terus Rijaldi. karena AP Briaryadi juga dia Dari awal dari awal kan karena PR presiden juga ACL, kayak Jaldi juga cedera dari awal musim, Rahmat Irianto, terus Deddy Kusnandar. ada Ado cedera lawan Barito, terus David Da Silva juga lama, Dimas Derajat, jadi pemain-pemain utama kita semua kan cedera dan bagusnya Coach Bojan selalu percaya kepada siapapun yang main, itu sih yang kuncinya. Jadi siapapun yang main dia selalu percaya bahwa dia bisa ngangkat tim ini gitu. Jadi siapapun yang mau itu pemain cadangan atau pemain nggak pernah main tapi setiap dikasih kesempatan dia bisa membuktikannya. Itu yang bisa Persib bisa back to back. Oh iya. Nah, kalau level klub ya kan udah beres nih. Tim impian kan banyak orang yang susah tuh membawa kampung halaman juara gitu kan. Kep Hamka aja cita-cita dia juga juara di PSM gitu kan. Nah, Febri kan langsung back to back lagi. Beckham. Beckham sorry. Febri lagi. Langsung back to back gitu. Apa udah selesai pencapaian level klub itu maksudnya di tujuannya apa lagi gitu? Ya kebetulan kan kemarin juga baru perpanjangan 3 tahun ya, tentunya karena pikirannya sih Beckham mikirnya karena main di Asia kan. Main di Asia itu jadi kesempatan Beckham juga untuk unjuk gigi juga di Asia karena kita tahun lalu juga kurang bagus main di ACL tuh dan kita buktikan bahwa tahun ini bakal lebih baik untuk bisa meningkatkan value juga peringkat kita juga kan bisa main di ACL juga, semoga bisa bawa nama baik Indonesia juga lebih baik juga di ACL nanti. Tapi kan kontrak 3 tahun di Persib. Betul. Pembaharuan kontrak. Itu klub lain ada yang nawarin nggak? Sebenarnya banyak juga sih. Oh tawaran ada. Ya tapi mungkin Kenapa nggak mau cari tantangan baru? ya karena lebih ke apa sih main di Asia itu sih lebih ke tantangannya karena itu lebih main di Asia karena lebih jadi pengalaman juga karena Persib targetnya jelas juga tetap di papan atas untuk masuk di Asia, itu sih jadi tujuan Beckham karena kalau misalnya Beckham pindah ke Indonesia lagi juga sama-sama aja kan. Jadi Beckham juga bilang ke Kang Adit kalau misalnya ada offer dari luar, Kang Adit maksudnya dari Persib juga terbuka. Jadi saya harap ya semoga kalau misalnya Beckham main bagus di kan kemarin di timnas, kalau sekarang dipantau nanti di ACL tuh kan ada pantauan dari klub lain juga kan. Jadi itu jadi tahapan Beckham juga sih. Oh berarti kalau obrot nggak ada menutup ini ya? Ya nggak ada tutup kemungkinan ya kalau misalnya ya klubnya ada harus tawaran. ngobrol sama Persib. Ya itu Ya, jadi kalau maksudnya 3 kan tahun karena 3 tahun jadi siapa tahu kan ada kalau misalnya ada obrolan ke Beckham pun pasti Beckham lempar ke Persib langsung karena Beckham kan terikat kontrak jadi nggak bisa langsung ke Beckham gitu. Tapi Beckham sendiri siap kalau ada tawaran dari Ya luar. pastinya siap lah karena Dan mungkin Persibnya setuju gitu. ya dan Persibnya setuju dan Beckham itu karena apa sih mental sih karena ya mental juga makin terasa kalau di luar negeri kan juga masih makin belajar juga gimana cara apa kan Beckham juga kemarin timnas juga belajar dari pemain-pemain dan ada di luar kan di diaspora jadi bagus juga buat Beckham karena bisa belajar karena mereka main di top level juga di liganya kan jadi banyak belajar juga dari mereka. Oh, iya. Nah ini pemanggilan timnas nih menarik nih. Iya.
Beckham abis party ini apa namanya kita bukan party bukan apa namanya konvoy. Beckham abis konvoy sehari setelah konvoy pemanggilan timnas datang coy. Beckham kan itu mau nonton MU kan? Ya, Kamu mau nonton tim peringkat 14 berapa 15 itu kan? Tim degradasi. Itu tim yang mau degradasi. Udah beli tiket Anda Ya, buat udah di beli Malaysia tiket. kan? Betul. Anda mau menonton. Ternyata Septian cedera. Akhirnya pemanggilan nih. Nah, Cerita pemanggilan. Ya, nih gue cerita nih. Jadi Beckham tuh karena kan bapak mama tuh mau haji. ini tahun ini. Iya, Oh, lagi ini sedang. lagi haji nih. Iya. Jadi kan hari Minggu tuh konvoy kan. Jadi mama tuh berangkat tuh hari Minggu ke asrama haji dan Beckham nggak nganterin kan. Jadi Beckham hari Senin aja nanti ke asrama haji nyusul. Wah, kacau. Berangkat lah. Kacau banget nih. Orang tua lagi ke asrama haji, dia kantor konvoy malam kita lihat lagi video. Beckham ke asrama haji lah di Indramayu karena dia berangkat di Kertajati. Jadi di Indramayu. Berangkat lah ke Indramayu. Udah dari situ tuh balik ke nyampe Cisumdawu. Telepon lah admin timnas. Admin timnas telepon nih, ngapain kan? Angkat lah. Tam lagi di mana? Lagi di jalan, Bang. Gimana, Bang? Kondisi sehat? Sehat lah, Bang. Pokoknya siapin sepatu, koper semua langsung hari ini juga berangkat ke Bali. Coach Patrick panggil. Langsung Beckham matiin tuh telepon. Terus telepon lagi. Kenapa dimatiin? Kan bingung kan? Bang, ini serius? Serius, Tam. Udah cari tiket hari ini juga. Pokoknya hari ini harus nyampe, soalnya besok latihan, langsung gabung latihan. Oh ya udah Bang, saya cari tiket dulu. Karena kan yang di Halim tuh jam 17.45 paling akhir. Oke. Pesan ke Halim karena kan rumah dekat ke WUS. Oh iya. Dekat WUS ya, langsung. Udah Bang, pesan aja WUS jam 2:30. Jam 1 tuh masih di jalan mereka. Langsung Indramayu menuju Bandung. iya. Pesan tiket 2:30, balik ke istri udah siap-siap untuk ke Malaysia. Nggak jadi. Jadi malah siapin Beckham ke timnas. Makanya ya udahlah nggak apa-apa rezeki katanya. Gak apa-apa, kopernya sama kan, Iya. tinggal ambil berarti. Tapi kan tadinya mau ke KL, mau jalan-jalan, bos. Ngapain nonton tim setan? Nonton Orang ini timnas merah, ini merah Garuda, merah itu merah setan. makanya langsung, Kakak lawan Garnacho, bos. Ya Allah. makanya langsung pergi aja ke Bali, langsung gabung sama Coach Patrick, langsung welcome lah, maksudnya langsung gabung. Ke besoknya langsung gabung dan masih pusing juga itu. Perjalanan panjang. Ya, perjalanan panjang, Iya, iya. baru beres kompetisi, Capek oke. ya. Capek makanya. Tapi kabarin orang tua gak? Makanya langsung nangis itu. Siapa? Kaget bapak sama mama karena ini Beckham ke Bali. Hah, ngapain ke Bali? Bukannya ke Malaysia katanya kan, izinnya mau ke Malaysia kan. Ini dipanggil timnas. Alhamdulillah langsung nangis lah, langsung ya udahlah, doain aja rezeki. Doain tuh pas Beckham main tuh kemarin nih. Pas main di lawan Cina. Oh nggak ada dong. Enggak ada kan? Di Dia pas Arafah lagi di lagi Arafah di langsung wukuf, katanya. Iya. Semoga Beckham debut dan main bagus. Anjir Alhamdulillah. terkabul, bos. Kabul langsung Iya, karena iya. doa langsung dari Arafah kan. Alhamdulillah. Nih, ini latihan pertama lu di Bali nih. Kan Beckham hitungannya berarti pemain terakhir yang datang kan. Nah, pemain yang lain gimana nih? Gitu. Beckham. Ya kayak Rido kan Rido udah lama kan. Kita bercanda-bercanda aja. Wah ini back to back nih katanya. Semoga aja jadi aura positif buat kita. Jadi mereka positif aja. Oke. Sambut-sambutnya karena kita punya pemain juara nih katanya. Sama pemain-pemain diaspora? Iya sama, bercandain kayak gitu. Tapi mereka ini juga welcome juga. Banget, sangat welcome. Kenalan dulu nggak? Ya Maksudnya- kenalan, terus nyanyi terus Oh ini di pelonco, Iya. di pelonco dulu. Iya, iya. kenalan kayak gimana. Oke. Jadi sangat terbuka lah mereka karena menyambut Beckham. Jadi saya senang banget lah bisa gabung dengan tim nasional. Gimana Tam pertama kali Tam kan masuk nih terus lihat ada Tom Haye gitu, gelandang oke, ada Kevin Dix. Ya. Kevin Dix itu belum ada Belum. Hilgers, Hilgers. ada Oleh. Oleh ya sangat senang lah karena bisa belajar juga dari mereka karena mereka pengalamannya juga sangat udah di top levelnya juga karena dia main di Eredivisie, main di Liga 2 Inggris kan. Jadi sangat jauh lah. Jadi Beckham belajar dan Beckham malah nggak takut, malah Beckham ini Bisa, kesempatan bahwa Beckham tunjukin kemampuan Beckham ke Coach Patrick, bukan karena ini kan jadi pertaruhan Beckham juga kan, pertaruhan saya juga untuk di tim nasional. Kalau misalnya kita nggak mengeluarin kemampuan terbaik juga nanti malah jadi kok tim juara malah kayak gini kan. Dan Beckham memberikan 100% terus di latihan. Yang penting Beckham fokus saja di latihan, tunjukin ke pelatih kemampuan Beckham dan
akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Tapi kan ketika di timnas itu kan ada 32 pemain 32. ya. 30 Ya, pemain ya. Sana kan yang masuk DSP 26 ya. 23. 23 ya. Terus beberapa cedera juga kan. Betul, cedera. Beberapa cedera jadi sisa harus ada dicoret 5. Ya 5. Sebelum dicoret di pikiran Etam tuh Etam akan DSP apa enggak? Ya kalau Beckham pertama banget gabung kan, ini alhamdulillah lah udah dipanggil aja udah Nah, sangat bersyukur gitu, karena dilihat persaingannya juga sangat ketat juga kan, banyak pemain diaspora yang udah main di top level juga kan, karena Beckham main di Liga 1. Tapi ya itu karena Beckham punya kemampuan, kenapa harus takut gitu. Kemampuan yang maksudnya Beckham punya kemampuan, Beckham keluarin kemampuan ya. Beckham percaya punya kemampuan lebih gitu. Jadi yang penting Beckham tunjukin aja di latihan. Kalau masuk enggaknya ya itu urusan nanti aja. Tapi yang nyangkanya gimana? ya nyangkanya juga nggak nyangka juga bisa langsung masuk 2-3 pemain setelah H-1-nya diumumin. Pas itu berarti ada pengumuman yang nggak masuknya ya? Iya di H-1 itu pengumuman. Terus Pas gimana? makan. Pas Beckham juga itu ini akan maksudnya kita karena terbatas kan, kita hanya bisa daftarin 23 pemain. Kita harus ada yang nggak masuk tim. Sebutin lah nama-namanya. Terus wah aku nggak ada. Pas lihat mau nomor berapa, wah ditanya mau nomor berapa, berarti masuk kan. Langsung itu alhamdulillah, benar-benar kayak wah ini rezeki. Beckham pas ngomong nomor berapa? Terus tinggal kan karena kan Beckham baru kan. Iya, jadi nggak bisa udahlah, pilih. adanya berapa? 6. Ya udahlah nggak apa-apa 6 aja. Oke. Karena ke 6 ke 7 deket kok. Oh iya. 7 karena Marce. 7 udah ada Marce. Nah, Egy karena kan Marce Oh 7 akumulasi. Egy. Oh iya Egy. Oh iya. Karena Egy nggak bisa pakai nomor 10 karena oleh kan. Oleh, oke. Katanya dia nanya dulu, "Tam, aku nomor 7." Ya udah enggak apa-apa Gi. Kata Egy, Karena oke. kan ya udahlah aku kan baru juga kan. Mhm. Enggak apa-apa aku pakai nomor 6 aja. Ya kayak Robi Darwis juga kan timnas dulu. Robi Darwis kan Iya, Persib. iya. Udahlah enggak apa-apa. Pakai nomor 6 udah. Dan gak nyangka juga bisa debut langsung hari itu juga. Iya, nggak itu nyangka dimasukin. Ya pertama tuh babak pertama tuh pelatih fisik bilang, Beckham pemanasan siap ya. Wah ini udah feeling nih. Wah ini kayaknya saya main ini kan. Makanya langsung pertama tuh bukan pakai sepatu itu pakai sepatu baru karena mungkin nggak akan main kan. Pilih aku udah nggak akan main lah. Pas mau main aku ganti langsung sepatu. Sepatu yang lama lagi. Iya pakai sepatu yang lama. Yang udah nyaman. Iya udah nyaman pakai sepatu lama ganti. Pas itu kasih tahu mainnya pas kapan? Pas oleh pemanasan, suruh pemanasan Ya kan? pemanasan terus menit 70-an ya. Iya. 70-an terus. Beckham, Kevin Dick, ready. Mungkin siap-siap aja lah. Tiba-tiba terus si pelatih fisik bilang, Beckham, you ready? Ready for what coach? Kaget kan? Ready for what coach? Hey, coach Patrick call you. Oh oke. Tiba-tiba wah langsung sepingga itu langsung lari cepet itu. Dari itu langsung wah sprint. Semangat banget sampai ngelewatin bench kan. Oh ya sorry salam. Langsung coach Patrick bilang, kamu main di tim kamu aja. Berani dribbling, berani ya jangan takut salah lah. Oh diberikan kebebasan berarti ya? Jangan takut salah kata ya, karena kamu punya kemampuan katanya. Kamu kemampuan bisa narik lawan, terus kamu punya kemampuan 1 lawan 1. Berani aja jangan takut salah karena main bola tuh nggak jauh dari salah. Jadi nikmati aja. Di situ langsung percaya diri lah. Benar tuh ngelewatin lah itu. Kalau itu jadi gol, bagus. Yang ke Kevin ya. Iya. Kalau itulah karena mungkin Coach Patrick percaya ke Beckham dan langsung saya juga langsung jadi timbul percaya dirinya juga malah jadi makin meningkat juga kan, keadaan juga udah menang juga 1-0. Wah ini saya harus jaga ritme juga kan karena masuk di menit 70-an kan nggak mudah, lagi tensi juga lagi tinggi banget kan. Iya, salah dikit bisa. Ya bisa jadi fatal juga ini harus bisa bagaimanapun caranya harus bisa masuk tim karena Beckham baru debut lagi, baru debut pertama kan di nasional. Wah kalau misalnya salah dikit ini bahaya juga karena kan levelnya juga bukan level ini kan level udah level internasional, jadi pas saya masuk kan langsung rebut bola tuh. Iya. Nah di situ saya percaya diri, wah ini dan dapat feel-nya langsung. Oke. Alhamdulillah langsung sempat emosional juga ya karena nggak nyangka lah dengan baru kemarin juara Persib terus tiba-tiba panggilan timnas, terakhir kan iya, dari timnas dan bisa debut tuh jadi nangis juga itu emosional karena meluapkan kayak beban kayak lepas aja itu. Karena itu jadi beban juga karena panggilan terakhir kan. Jadi tiba-tiba masuk DSB dan langsung
main debut dan pergantian pertama lagi saya sama Kevin. Benar. Karena kan di bench tuh masih ada Papa Pano, masih iya, ada yang senior lah. Iya. Kevin ada ngobrol nggak waktu pas mau masuk? Iya dia, bro, just enjoy the game kan. Anjay, I'm Mönchengladbach bro. Ya, Jerman masih bro. Copenhagen. Iya, masih Copenhagen kemarin. Masih Copenhagen. kan dia seperti ini kan. Kalau Enjoy the game bro. kata Beckham, wah saya bisa sama hand nih. Saya bisa sama hand. Di matamu. Sekarang Kevin dik nih. Tapi benar-benar. Gimana tuh pas ngegoyang lawan Cina? Sar itu. Ya karena waktu itu tapi main sama Kelvin Verdong emang jadi kita bawanya juga jadi tenang. Karena Wah tenang backupnya juga dia bilang kamu nggak usah pikirin belakang. Kata Kelvin. Jadi Kayak mana ngerti tuh sih bahasa Patrick, Kevin Dix. ya karena kan bahasa Inggris. Aman tapi. bahasa Inggris Jangan aman, samain bahasa Inggris orang sama kayak Anda ya. ya bahasa Inggris karena kan Kus Bojan juga di Bandung Udah bahasa Inggris bahasa ya. Inggris. Aman, Jadi nggak ada aman. Enggak ada masalah ya. nggak ada masalah nggak ada translate. Kita itu ada masalah bahasa Inggris kalau kita ngobrol sama orang Indonesia. Karena orang Indonesia selalu mau perfect. Kalau sama orang luar aman ya. Aman aja. Aman. Yes. Malah cepat beradaptasi juga sama pemain-pemain. Lebih mudah ya. Iya lebih mudah lebih enak lah. Kita jadi nggak canggung juga sama pemain yang lain. Dan internasional Beckham Putra Nugraha bener. Rezeki lah. Ada momen apa sih ini nih kayak ini nih. Nah, Jay Insight itu kayak ngobrol ke Beckham itu apa Tom? Ya dia kenapa sih nggak syuting kamu katanya. Wah nih berani syuting aja kayak kamu lawan Bali katanya kan dia yang golin lawan Bali itu. Oke, iya. Itu kayak gitu aja syuting. Terus saya bilang, bro, close katanya. Too close. Karena kan emang ketutup kan. Iya, ketutup. Tutup terus. I look, Kevin is free. Saya lihat Kevin kosong banget karena emang karena saya dorong dulu kan bolanya. Terus didorong lagi kan, terus back kirinya datang kan. Otomatis si Kevin kosong banget kan. Udah. Itu pilihan paling terbaik sih menurut saya. Iya benar sih benar. Kalau misalnya syuting counter ya mati juga saya. Tapi awalnya ada niat mau babat sekali ya. Tadinya mau Karena 2 kali sentuhan tuh. Tadinya mau syuting pas mau di syuting tuh. Wah, si back kirinya ketarik juga sama saya. Udah nempel. Terus saya udahlah. Sama Kevin udah gini. Iya, Kevin udah gini-gini kan. Udahlah passing aja. Akhirnya ini pasti gol lah. Kena juga. Kipernya sih. Itu Pas kiper sih, itu kiper. Pas. Udah benar semua keputusannya udah benar. Kalau enggak itu debut langsung asis, iya, bro. makanya itu wah. Goks. Dan kaget juga enggak di Jepang masuk line up. Nah, itu jadi saya sangat kaget. Nggak nyangka juga. Tuh, saya berarti lebih enggak kaget daripada dia. karena Anda menyangka dia line up ya. Karena Starting. saya pengennya memang Beckham line up di Jepang. Waktunya pas ya maksudnya kalau mau mencoba. apa yang mau dikejar gitu. Saya nggak Dan kalau tanpa tekanan kan lebih bebas kan. Gimana pas pembacaan starting? Sebenarnya tuh di H-2 tuh kan kita sampai Jepang kan. Oke. Kan kita mau latihan tuh. Jadi sebelum latihan tuh kayak ada meeting lah. Meeting itu terus tumben ini biasanya cuma meeting biasa tiba-tiba langsung ini line up for tomorrow play with Japan. Hah? Terus tiba-tiba pemain juga pada lihat ke Beckham. Kaget juga. Hah, seriusan ini? Langsung Egi bilang, "Tam, bukan ya? Aman aja gitu, tenang." Langsung semua pada gitu, tenang. Ah, udahlah. Ya gimana lagi kan? Coach Pasti juga. Udah, saya percaya kamu. Jadi kamu berani aja kayak main biasa aja, berani dribble karena kan Jepang tuh compact kan bagus. Jadi berani dribble aja kan. Oh, emang instruksinya dribble justru. Iya. Untuk narik lawan. Tarik lawan karena kan kamu bisa tarik lawan 1-2 pemain, jadi kamu bisa main di antara pemain juga katanya. Kan jadi kan Coach Patrick suka tuh main di antara gitu. Oke. Jadi kamu bisa manfaatin ruang itu. Oke. Ternyata susah juga. Tapi pas lihat kan kaget tuh. Lihat line up Indonesia, wih ada saya nih gitu kan. Pas lihat line up Jepang, wah ada Endo nih gimana tuh. Kaget juga. Saya kira kan mungkin Itu lapis duanya. Main pas lihat Kubo main, Endo main. Head to headnya langsung sama Endo kan? Itu headnya langsung Endo mah jadi seneng lah. Itu jadi belajar juga kan. Wah, emang positioningnya emang. Tapi bener Tam, lawan Endo ini naik tetap Tam. Iya naik. Lawan Kubo. Iya harus lah karena kita kan jangan takut sebelum bertempur. Gokil, mental. Tempur dulu aja. Dulu aja, iya. Tapi hasil gimana? Ada nanti? Tam nyobain ngelewatin Endo. Ada itu kan kena hantam sekali. Udah hantam sekali Endo. Bola dari belakang. Iya dari belakang itu hantam sekali Endo. Aduh, tapi itu jadi Tam Kubo jago Tam. jago banget. Tapi dia karena ya emang
Satu Kalau tim Pam, sih. ya, itu timnya emang luar biasa sih. Apa yang dirasakan lawan Jepang Tam ketika pegang bola? Kita kayak main lawan 20 orang. Bener-bener sempit. Muncul tiba-tiba. Ya, jadi Sempit. langsung tiga pemain datang. 3 pemain. Ya Oleh aja gak pernah menang duel, apalagi saya. Iya, benar. Oleh bola atas aja gak pernah duel, apalagi saya. Bola lepas tuh mereka langsung. Iya, langsung maksudnya mereka Langsung sistemnya emang udah bagus banget. Tapi kok Emang. sempat ngobrol jeung si Endo Tam? Ya waktu ada yang cedera lah. Dia ya sempat ngobrol lah. Dia tanya Yang nyamperin Endo dulu. saya mau minum kan, minum Oke. terus ngobrol. Terus dia lihat nama kan. Kamu benar namanya Beckham? Iya, nama saya Beckham. Terus bagus nama kamu katanya. Cina, emang asli nama Beckham? Iya, asli nama Beckham. Oh ya udah. Kalau kamu mau tukeran katanya. Bisa, ayo mumpung belum ada tukeran sama orang lain. Ya saya ya mau lah katanya. Endo ya. Iya. Oh boleh Kok aing jual di Bandung mah aku ya kaos. Ya mau lah katanya langsung. Mau di babak pertama atau babak kedua? Babak kedua aja biar babak pertama soalnya saya pengen baju panjangnya juga yang timnas. Oh, yang panjang dibawa pulang ya. Bawa pulang jadi Oke. second half aja ya udah. Terus dia nyari kan langsung nyari ya ketemu langsung. Katanya selamat ya, semoga lolos Piala Dunia di round 4 katanya. Anjay. Tapi pede untuk dipanggil kembali. Maksudnya Beckham itu kemarin jadi pembicaraan banyak orang gitu Iya, kayak. iya. Karena sebelum dipanggil pun sebenarnya udah jadi pembicaraan. Iya. Banyak pertanyaan lah kenapa dari tim Persib nggak ada nih karena ada Beckham di sana gitu. Tiba-tiba memang rezekinya Septian Bagaskara cedera, Beckham masuk. Tiba-tiba bagus tuh. Dan semua orang wah Beckham cocok nih di timnas. Ada harapan panjang nggak ikut round 4? Ya tentunya pastilah. Tapi yang terpenting Beckham terus menampilkan terbaik di Persib. Karena kalau timnas tuh bonus. Beckham. Kalau misalnya kita main bagus di Persib, ya otomatis kita pasti dipanggil timnas lah. Iya. Jadi dan semoga nggak cedera ya. Nah itu sih kita semoga dijauhkan dengan cedera. Beckham bisa tampil maksimal di Persib dan bisa bawa Persib main bagus di ACL. Jersey Endo ada di rumah tuh berarti. Ada. Buat ke kita aja kita pasang dulu. Ganti Witan. Ganti yang Witan. Jersey Piala Dunia bro. Endo yang ngajak ngobrol. Iya, tapi ya senang lah. Oh sama-sama nomor 6 ya? Iya sama-sama nomor dan sangat luar biasa humble banget. Jepang tuh respect ya main respect bolanya. banget, sangat respect banget mereka. Benar-benar kita pun maksudnya mereka meskipun mereka udah menang tetap serius, tetap maksudnya maksimal. Jadi tidak ada meremehkan lawan sedikit pun. Tapi Gitu kan sih. Beckham pernah lawan Jepang dulu. Iya, tapi tetap Ada gaya yang mainnya berubah sama. nggak? Ada yang berubah nggak? Sama banget kayak persis mainnya kayak gitu. Jadi emang Dari kecil mereka udah main kayak gitu. dari kecil emang udah dididiknya emang mungkin udah kayak gitu sih, emang developmentnya emang bagus. Developmentnya benar-benar. Tuh, iya. Tapi mudah-mudahan juga ya bisa main di Liga Jepang ya. Amin. Siapa tahu Jepang itu Ya. menjadi titik Iya. memang dari seorang Ya semoga rezekinya di Jepang kan. Bener. Siapa Iya. tahu kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Osaka lah ya, Iya. Gamba Oh, siap. Osaka. Amin. Di timnas sekamar sama siapa? Kakak Riki. Oh, sama Ricky Kambuaya. Wah, ngobrol gak tuh? Ngobrol kan pernah satu tim. Oh iya. Di Bandung benar. pernah satu tim ya benar. Jadi nyambung lah sama Kakak Riki. Jadi dekat lah sama Kakak Riki sama Yance Yakob. Jadi agak dekat juga lah. Ngobrol-ngobrol juga. Itu kalau dilihat di video sih kebersamaannya oke ya dari zaman di Bali sampai Ya. ke Jakarta tuh nyanyi-nyanyi Kita bareng. karena kebetulan waktu itu lagi ada Pak Erik ya, ulang tahun Pak Erik kan. Pak Erik ngajak kita makan malam di hotel kita nginep. Jadi Pak Erik kayak ngadain makan malam bersama gitulah. Terus ada kayak musik gitulah. Jadi kita bareng-bareng kayak kebersamaan, terus Marcelino nyanyi, terus kayak Emil kan pada nyanyian. Jadi itu jadi kebersamaan juga lah, menjadi nambah erat lah. Nyesel nggak ke Malaysia? Enggak lah, sangat enggak. Kalau ke Malaysia justru sedih kalah kan MU di sana. MU kalah sama ASEAN. Lawan ASEAN. Sama kakak. Kalau seandainya waktu itu Etam yang dipanggil ASEAN All Star, cancel nggak? Enggak, tetap timnas. Iya maksudnya cancel lah, gila. ASEAN All Star ya? Cancel lah, cuy. Cancel pasti tuh. Cancel. Pokoknya- Tapi kan cancelnya akan H-1 tuh. Hah? Ya enggak apa-apa. Bodo Saya amat ya. bodo amat, penting ada- meskipun udah di gak Kuala bakal Lumpur, disanksi saya juga. balik ke Bali Gak itu. bakal disanksi Enggak juga. bakal sanksi. Timnas, Nanti coy. akan disanksi 3 pertandingan juga enggak akan. Gak akan orang itu partai hiburan. Nah, pas Beckham masuk timnas debut bagus dan tuker jersey sama Endo. Hand ada telepon nggak?
ada Oh. Abo ada. Hah? Salah satu Oh, Febri. Ya, saya sering banget malah teleponan sering nanya kabar gimana di timnas gimana katanya. Ya maksudnya sering ngasih masukan juga. Salah satu paling dekat lah sama Beckham di Persib. Oh, justru sekarang dekatnya Abo. sama Bow ya? Emang deket banget. Sekamar sama dia juga. Oh, sama Febri tuh sekamar. Jadi Dulu yang ketika SSB diidolakan oleh Beckham dan Zola ya, satu kamar sekarang. sekamar terus kemana-mana kalau misalnya ada acara, kalau mau motoran juga bareng, kalau ada kosong waktu bareng juga main. Ngumpul. Oh, sama Febri. Emang satu kumpulan lah. Jadi Jadi emang dekat juga, jadi panutan juga lah karena dia bisa jadi mentalnya juga, saya belajar mental dari Febri. dia juga. Alex Pastor, Daniel Lanzat, Patrick Kluivert ada pernah kasih masukan atau ini enggak? Yang di luar lapangan ya. Oh iya, Alex Pastor sangat baik banget. Jadi dia selalu ngasih arahan tuh. Kamu punya kemampuan, kenapa harus takut pegang bola gitu? Dia selalu bilang, berani aja lewat. Maksudnya dia selalu bilang, karena ini kamu punya kemampuan loh, ngapain takut untuk 1 lawan 1, terus kamu dribble, punya kemampuan shooting, berani aja. Jadi saya belajar di timnas tuh jadi nama nilai percaya diri saya jadi meningkat juga sih, jadi belajarnya di situ sih. Kayak Daniel Lanzat juga kan bagus juga taktikalnya, terus cara ngelatihnya, jadi banyak pembelajaran juga sih di timnas. Kayak Cap Jaice juga kan kepemimpinan juga sangat bagus banget, jadi belajar juga sih dari mereka. Anda tukar jersey juga sama J? Iya, tukar juga. Janjian. Jadi brengsek juga di jersey banyak juga. Iya. Oh. Makanya aku bilang yang endorse sini aja. Taruh sini. Jangan di rumah gua aja, di rumah gua aja. Itu sama J gimana janjian? ya enggak, jadi J, kamu bawa jersey? Oh, saya ada bawa jersey. Oh yaudah, nanti pas di Jakarta kan saya ngebawa kan ke Bali. Pas di Jakarta aja nanti dibawa istri ke buat tukar. Oh boleh. Itu jersey juara, ya jersey juara. Biar tertular juaranya kan. Dia malah pengen juara. Dia enggak juara. Iya. Berarti jersey J, jersey Endo. Di rumah ada jersey apa aja, Tam? Yang sering tukar ke pos di liga gitu. Bagas ada. Bagas tuh karena teman dari junior ya. Junior, terus siapa lagi ya? Banyak sih. Saya minus malah. Hah? Di Persib minus potong gaji. Oh, jersinya. Iya, minus. Itu tuh kalau kayak di Persib itu dikasih jatah memang Dikasih ya. jatah. Buat Berapa? 8, pokoknya 16 gitu. Sisanya kalau ada tukar lagi itu harus bayar kan? Harus bayar. Itu yang minus itu ya Iya, maksudnya. minusnya lumayan lagi. Banyak. 20 jersey. Tukar mulu berarti. Ya kan karena nggak enak kan kalau misalnya yang diminta tukar, ya kan, iya. maksudnya apalagi sama pemain kan Iya. nggak mungkin juga. Aduh, nanti aja Aduh, jatahnya habis nih. nggak enak juga, makanya ya udah nggak apa-apa kita tukar. Oh, Beckham tuh minus justru. Minus, makanya banyak Karena- banget yang kita Iya. tukar. Dipotong gaji 20 jersey ya? Satu jersey kira-kira berapa? 800.000. 800 kali 20. Ya. 1 juta 16 juta. Iya, segituan lah. Tenang aja, baju itu 20 tahun lagi harganya udah Mahal. 1,5 juta. Baju-baju retro kan. Iya, Santai iya. aja. Santai. Investasi itu udah Investasi. banyak. Banyak banget sih jersey dulu. Tukar aja tiap pertandingan tukar. Berarti 34 Iya, 34 tukaran. Jatah. Besok susah nyari itu. Ini loh jersey back to back juaranya Persib. Itu bisa Oh iya, yang dapat Bintang 2 juta, 3 juta itu. Bintang 3 cuma semusim lagi. Iya, Nah. yang back to back itu pasti susah tuh, Tuh. yang di jersey tukar-tukar. Ada lagi? Kami mau invest. Kami mau invest. Kami tuh bayar yang 800 ribunya itu. Bayar. Iya, nanti saya yang bayar. Saya bayar. Anda tukar-tukar aja terus. Invest, bro. Tapi susah tahu, maksudnya kalau zaman dulu itu untuk bertukar jersey kayak gini tuh susah karena jersey paling cuma 2 set home, Iya. 2 set Betul. away. Itu tuh udah enggak ada lagi. Itu kalau- 16 udah banyak sih. Banyak banget. 16 Iya, dari banyak Persib banget. udah banyak banget sih. Kalau yang ini juga kalau tim-tim yang udah nanti nggak ada. Kayak dulu Persijatim, baju Oh, iya. Persijatim sekarang kalau ada mahal Iya, banget Iya. itu. ya. Bapak pernah di Persijatim juga. Oh. Nah, iya kan. Baju itu pasti mahal tuh. Diambil lemari masih ada berapa? Diambil lemari. Itu pasti mahal tuh karena Persitara gitu-gitu kan. Iya, iya, Baju-baju yang Persitara Retro ya. Zahrahan itu susah banget tuh. Yang itu siapa yang syutingannya itu? Yang nomor 7 tuh. Hah? Ada yang asing-asing nomor 7 yang Eric Wicks bukan, Ada yang nomor Wicks, 7 tuh. Di mana Sriwijaya? Persijatim. Bukan, Persitara.
Oh Persitara. John Takpor Nah, Songkol. John Takpor. kok Sarahan si John Takpor. John Takpor. Makanya, Kok Sarahan. Gitu. Sarahan ini mah Persekapas tuh, Persekapas. Iya, jersey ya Jawa Timur. Iya. Udah benar. Itu tuh. Oh, Kalau si ada Beckham punya Bapak ya, kabarin. Berarti jersey udah banyak nih kolektor. Banyak Siapa banget. tahu baru pulang haji kan? Apa? Sedekah. Sedekah. Iya benar Iya. benar. Udah nyampe tapi? Udah enggak nanti tanggal 4 Juli. Oh baru tanggal pulang. 4 baru yuk nyampe. Habis ini dia juga mau umroh. Oh, oke. Doakan saja. Oh iya, insyaallah. Wis. Kalau begitu sekarang kita masuk ke Ultimate Team. Coach. Oke. Boleh Main asing plus 1 super sub. yang pernah main, boleh asing yang ngelawan juga boleh. Oke. Formasi dulu. Anjir gua dulu Formasi. Beckham 15 tahun gua bikin ultimate kayak gini cuy. 4-2-3-1. Oh, U15. Enggak waktu dia 15 tahun baru juara naonnya? Iya, Juara Menpora. Aku ke rumahnya Beckham. Ayo kita bikin ultimate team gitu. Oh. Wah gila ini udah berapa tahun ya? 4-2-3-1. Coach kapan rencana mau ke rumah dia? Udah pindah di sekarang rumah elit. Iya kan itu sendiri. Yang rumah bokap. Iya. Kapan? Oh jersey. Nitip ya. Iya. Kalau nonton ini lah beliau pasti. Nih baju Persijati. Bagus banget tuh. Penjaga gawang Kevin Raimandoja. Kevin Ray Mendoza. 2 stopper ya? 2 center back ya. 2 center back. Nick Kuiper ya? Clippers. Sama Rizky Ridho. Top anak-anak diaspora kenal gak Manik Kuipers? Kenal. Malah sama si Gervan yang kenal. Ah, Kastanyer. Orang-orang itu Iya. pada kenal timnas sama Gervani Iya. Kastanyer. Tahu di mana mereka? Karena dulunya dia pernah bareng kayaknya. Dia tahu dulu dari kecil akademinya kayaknya. Oh. Akademinya bareng. Patrick juga tahu ya karena pelatih Ya, Borakau. Patrick tahu. Bek kanan siapa ya? Hen Herdian. kan. Baru. Hen GAD. Han GAD. Rezaldi Hanusa. Rezaldi Bule. Hanusa. Masih di Persib ya? Masih. Musim depan maksudnya. Masih. ya. Gelandang tengah ini kayak box to box ya. Saya pilih Mark lah. Mark Locke. Ada Dok. Deddy Kusnandar. Kanan Febri Haryadi. Febri Bow. Kiri nama saya bisa? Boleh. Beckham Putra. Wah, berarti posisi favoritnya kiri ya? Ya. Oke. Nah ini nama kakak Anda juga boleh kalau mau. Jangan. Layak nggak kakak Anda masuk di tim ini? Belum. Belum layak. Nanti Tyron. Belum layak. Jangan mengadu domba keluarga. Waktu itu Tyron Delvino. Zainal Arif kita adu domba sama Yandi Sofian. Iya. Tyron Delvino striker Tyron. Silva. Da David Dede. Silva. Sebenarnya. Super sub baru Gianjola. Bagus nih. Super sub Gianzola. Pelatih. Bojan Odak. Bojan Hodak. Oh, Kapten tim ini. Saya pikir ada Dok. Deddy Deddy Kusnandar. Oke. Ada yang mau diganti? Super subnya mungkin mau diganti? Udah cukup. Cukup. Oke, inilah dia ultimate daripada Beckham Putra. Tom, sekarang kita juga akan masuk ke SSB. Sobat Sporty bertanya. Ada berapa? Ada 2 penelpon. Oke. 2 penelpon Langsung. yang akan berinteraksi dengan Beckham Putra. Yang pertama ada siapa? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Juna di Depok nih. Woi, Juna Depoknya di mana? Depok. Depoknya? Depoknya Cinere Bang Mamat. Wih, Oh, Cinere. jauh. Oke. Kayaknya deket rumah Bang Mamat. Iya, saya pikir di markas Brimo Panda. Oke, silakan Juna mau passwordnya dulu. Passwordnya. Oh. Sport 77 podcast terbaik di dunia dan akhirat. Bagus. Silakan nanya apa ke Etam? Beckham musim depan kan masih di Persib ya. Target Beckham untuk di Piala Asia itu Asia Club. Oke, ACL tuh ya berarti ya. Iya, ACL ya. Targetnya tuh apa? Oke. Nah, Tadi kita udah bahas sedikit ya. Nanti kita target yang pasti. Oke. Siap. Oke. Iya. Terima kasih Makasih Mas Juna. Iya. Mas Juna di Cinere. Sama. Halo. Telepon kedua. Halo. Saya pikir ini kuis siapa gitu. Iya, sumpah kayak ini kuis ya. Host kuis. Halo, dengan siapa?
Halo, Bang Mamat, sehat Bang Mamat? Sehat alhamdulillah. Dengan siapa? Sama Rizko, Bang Mamat. Rizko di mana Rizko? Jatinangor. Nangor. Z teenagernya di mana? IPDN ya Anda ya? IPDN, belah dia lah. Hah? IPDN. IPDN. Kos-kosan. Enggak, lokal. Oh, Warlock. Dia adik Kusnandar, Jajang Mulyana. Oh iya, Jamul. Nyajang Iya, Johana. Jamul. Bang Dado. Oke, Bang Dado. passwordnya. Passwordnya Podcast terbaik se-Indonesia. Bagus. Gitu dong. Ayo kok, pertanyaannya apa untuk Beckham Putra? Silahkan. Wis. Aetam, sehat Aetam. alhamdulillah sehat. Nih mau nanyain ada 10 pertanyaan Anjir. nih buat Bang. 10. Buat Aetam. Enggak langsung 10 juga ya. Waktu. Dua pertanyaan boleh ya? Boleh. Pertama nih mau nanyain pasca back to back nih, masa depan Aetam nih mau ada rencana berkarir di luar negeri nih. Secara dalam sejarahnya Aetam nih banyak menoreh prestasi lah, dari mulai Danon dulu di Timnas dan sekarang di Persib back to back. Ada rencana mau berkarir di luar negeri lah, layak lah untuk bisa main di liga luar, minimal Thailand lah gitu. Oke. Gitu. Yang kedua nih pertanyaannya tentang adaptasi. Alhamdulillah ya Aetam semenjak Aetam masuk Timnas viral di mana-mana nih, luar biasa emang. Kalau berbicara tentang Persib dan Aetam nih selalu ada aja cerita-cerita menarik. Salah satunya masuk Timnas, alhamdulillah. Gimana nih adaptasi sama pelatih Timnas kan kemarin sama Bojan terus nih. Nah, gimana adaptasinya sama perbedaan ataupun persamaannya sama pelatih Bojan dan yang sekarang di Timnas? Oke. Itu sih paling. Oke, Siap. thank you, Terima Mas kasih Rizko. Bang Rizko. Makasih, Bang. Gitu aja. Nuhun, Yo, Siap. dua aja lah cukup ya. Cukup. Terima kasih. Kalau Thank you. masalah yang lain-lainnya kayaknya di belakang aja ya. Iya. Siap. Ya, di belakang aja. Yang Nuhun, kemarin Rizko, tadi nuhun. mau nanya yang masalah yang konvoy nih kemarin. Mau nanyain. Udah dibahas. Udah dibahas tadi, nanti tunggu aja dibahas. Oke. Bahaya kalau dibahas di sini, bahaya. Paling itu aja. Masalah karir Aetam di Anjing sih lo matain. Gas. Beres. ya gitu. Siap. Thank you Rizko. Oke. Oke. Orang kode-kodein dari sini tadi. Udah oke, terima kasih langsung close. Oke, Aetam. Tadi pertanyaan yang pertama Target. ACL ya. ACL itu targetnya mau sampai mana? Ya, tentunya kita pengen targetnya ya lebih baik dari kemarin karena kita kemarin gagal lolos grup. Ya. Ini berarti lolos grup. Lolos grup kita dan semoga aja bisa lanjut juga ke Oke. ke babak selanjutnya juga, terus bisa makin maju juga karena kalau kita menang terus bisa naikin liga kita juga kan nanti di Ya. selanjutnya karena bisa mempengaruhi ranking Ya, juga. siapa tahu Bagus. bisa ACL Ya, luarnya. betul, karena bagus juga buat liga kita, semoga bisa jaga nama baik Indonesia lah. Ya. Ada rencana abroad apa enggak? Minimal kan kalau Beckham ya se-Indonesia apalahnya gitu. Ya pastinya sih pengen sih, karena kalau abroad tuh kan nggak gampang juga, karena kita harus cari menit bermain juga di sana. Karena yang terpenting itu kan sekarang tuh menit bermain. Kalau kita abroad terus asal abroad juga kan malah di sana juga nggak main, terus malah jadi mentalnya juga nggak terasa juga kan, sayang gitu. Misalnya sekarang lagi usia bagus juga Beckham, harus banyak bermain juga karena lebih baik bermain juga kan. Kalau misalnya tertariknya benar-benar serius dan ada menit bermain ya pasti Beckham pasti keluar lah. Siap tempur. Siap tempur. Oke. Yang tadi adaptasi. Oh iya. Kalau mau Bojan kan agak beda gaya mainnya dengan Patrick. Ya betul. Gimana tuh adaptasi di keduanya? Selama ini kan udah 2 tahun ya dengan 2 tahun. Bojan, terus tiba-tiba harus keluar ada pelatih baru yang punya gaya permainan sendiri. Ya kita harus cepet karena dalam sepak bola tuh kadang kita harus berubah-ubah juga.
nggak selamanya harus gitu itu aja. Jadi kita harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi tim nasional membela negara, pastinya kita bakal ngeluarin seluruh kemampuan kita karena kita membela negara, dan salah satunya adalah adaptasi ini. Karena kalau kita nggak bisa adaptasi cepat juga nggak akan keluar juga kemampuan kita, dan alhamdulillah Beckham bisa cepat adaptasinya karena mungkin bahasanya juga cepat lah ngerti karena di Persib juga bahasa Inggris juga, jadi tidak terlalu susah juga untuk adaptasi, dan maksudnya pemain yang lain juga bantu Beckham adaptasi juga untuk cepat adaptasi. Bagaimana sih pengen yang taktik yang dipengen sama Coach Patrick, dan taktikal gimana aja yang dimau dia, dan bola gimana sih yang kita harus tahu, misalnya kalau Ole pengennya gini, terus kalau pemain lain harusnya pengennya gini. Jadi kita harus tahu satu sama lain dalam hal chemistry juga kan. Jadi nggak selamanya aja di lapangan. Jadi kita harus banyak ngobrol di luar lapangan juga, itu malah jadi tambahan chemistry juga buat kita. Pesan Tam buat anak-anak muda yang kan kalau Beckham hitungannya udah bisa menembus Liga 1 jadi pemain inti gitu kan, banyak juga tuh yang susah nembus di SSB atau di SSB. Ya yang terpenting jangan takut untuk bermimpi, raihlah setinggi mungkin, karena kalau misalnya kita kerja keras, benar-benar kerja keras terus kita tekun, pasti mimpi itu bakal jadi kenyataan. Intinya kerja keras ya. Ya betul, kerja keras, karena meskipun kita punya bakat yang bagusnya kayak gimana, kalau misalnya kita kerja keras, kalau kita tetap leha-leha, pasti orang yang di belakang kita tuh pasti ngejar kita. Etam tipe yang kerja keras ya kalau di latihan? Pasti. Karena kalau kelihatannya si Etam ini no effort tipenya, santai. Udah ada give aja gitu, udah ada bakat dari badannya, nggak kerja keras kayaknya bisa lewat 1-2. Ya tapi tetap aja, karena kan pelatih juga pasti menilainya dari kerja keras itu. Karena kan dengan sepak bola modern kan nggak hanya bakat aja. Jadi kita kerja keras tuh dituntut juga, karena dalam sekarang kan taktikal juga kan kita harus mikir, harus gimana. Jadi kita harus cepat beradaptasi, kita cepat berpikir, karena sepak bola modern itu adalah kick and rush kan. Jadi harus lari terus positioning. Jadi kita harus benar-benar kerja keras juga. Kalau misalnya kita punya bakat tapi nggak kerja keras kan percuma juga gitu. Pasti kesaingin sama yang lain lah. Kalau dulu nggak merantau ke kota jadi Etam yang sekarang nggak? Kayaknya enggak sih, karena mungkin dulu tuh sering berantem, terus kalau wasit diajak berantem, kartu merah sering. Jadi bener karena temperamen itu, karena mungkin dikasih tahu sama senior sama pelatih juga, sayang katanya Beckham punya potensi, jangan sampai dirusak sama yang kayak emosional gitu. Dan alhamdulillah sekarang lebih bisa mengontrol lah emosional itu. Meskipun ada sedikit ya, tapi ya udah mulai bisa diredam lah. Ya bisa diredam lah. Maksudnya berarti butuh ya anak-anak yang ada di pelosok itu untuk gak ada di zona nyaman betul, juga ya, harus keluar. Harus keluar, berani banget, karena kita tuh harus punya bahwa tetap pandangan tuh harus luas juga kan. Nggak mungkin di situ-situ aja. Kalau pengen maju ya kita harus berani nanya juga, terus berani keluar dari zona nyaman. Dulu tuh ada kayak Beckham tuh, adiknya Johan Juwansa di Bandung waktu junior, sama kayak si Beckham, mainnya jago, emosional. Tiap main ribut wasit, kartu merah, tiap main ribut wasit. Rudi Giovanni adiknya Johan Juwansa. Bagus itu. Tapi ya itu takdirnya tidak seberuntung si Etam. Dia tangannya udah Lord Atep banget sekarang nih udah. Jadi ntar dia bakal lari di Jepang berarti nanti. Kayak Atep sama Ariel. dia udah Bupati dulu. Kalau Atep lawannya Sarul Gunawan, besok lawan Ivan Gunawan. Bupati Rancai. Ada juga satu momen Beckham pernah menjadi ball boysnya Moses Saki. Waktu itu tahun 2011 yang Beckham tuh digandeng sama Moses Saki. Apakah itu memberikan satu titisan yang jadi energinya keserap sama Beckham semua, makanya dia nggak bagus di Persib. Jadi energinya keserap sama Beckham. Itu ceritanya apa bisa Etam? Itu kan Sasko berarti Sasko. Jadi itu kan jadi player scout. Oke. Jadi ceritanya tuh waktu lawan kipernya tuh Pak Ruji Kuba tuh lawannya. Ruji Kuba ya benar-benar. Masih ingat. Jadi itu lawannya dia, dan kita jadi ditawarin Sasko untuk jadi player scout. Dan Beckham milih karena Moses Saki kan baru itu masuk. Pengen sama Moses Saki.
Oh emang Beckham yang pengen. Iya Beckham yang pengen. Beckham yang pengen. Masayasaki. Nangis. Karena tadinya bukan Masayasaki. Tadinya siapa? Sama Mas Ton Chip gitu kalau salah. pengen. Parah, nggak mau Tony Sucipto. Bukan kan dulu. Mas Ton, nih, malah lebih milih Moses. Karena kan dulu pengen Bintangnya ya, Moses. Masayasaki lagi rame lah. Iya. Tiba-tiba mainnya nggak lama lah. Iya benar. Malah keserap ilmunya sama Beckham. Jadi emang dari kecil udah ini ya, Beckham tuh udah dekat sekali dengan sepak bola ya. Ya, udah main keluar, jadi player escort, jadi diundang sana sini waktu itu. Iya, semoga konsisten Alhamdulillah. dan Amin. berkarir panjang sih yang paling penting sih. Itu panjang yang ya. susah tuh konsisten. Iya, 36 lah, 38 Amin. baru menurun tuh. Nih Beckham kan udah katakanlah dalam tanda kutip ya menghajikan bapak sama ibu. Alhamdulillah. Semoga tidak berhenti di situ mimpinya. Amin. Karena ada pemain yang waktu itu Johan. ada yang abis ngehajiin dia targetnya udah selesai gitu. Ya makanya tadi saya udah di awal kita udah Ya, tanya target janganlah. kan udah klub udah nih back to back lagi gitu. Enggak Yang semua penting orang bisa dapat. lama di timnas lah itu sih. Ya itu Iya, betul. iya. Amin. Sama merajai Asia juga sih. Amin. Di Semoga di aja. Indonesia kan Semoga- ibaratnya Beckham dari kecil udah juara. Ya semoga aja bisa ada tawaran dari klub luar untuk minimal bisa berkarir di luar. Iya. Kalau Rasakan lah. Ya kalau enggak di ACL tuh atau Buktiin di ACL tuh Betul. juga gitu. Betul. di goyang lah udah pernah ngelawan Endo mah Iya. gampang lah Mengikuti jejak Boas dan Amin. lain yang bisa semifinal mereka dulu. mengelongin Nikibat Mateza Kesma. Nah, Amin. sama kalau tuker jersey sama pemain tuker aja nggak apa-apa didenda juga ya. Nggak apa-apa. Itu investasi. Itu investasi. Percayalah itu harganya Itu harganya akan mahal. Iya. 800.000 sekarang bisa 8 juta di tahun berikutnya. Oke. Etam terima kasih banyak sudah Terima mau kasih datang ke banyak, sini ngobrol-ngobrol. Amin. Di Jepang kita nggak sempat ketemu ya. Kita Ih, parah lu nggak nemuin sih. Padahal ini saya udah bawa ini dari Jepang. Oh, iya. Ini Weh. udah bawa ini ke Top. Jepang tapi kita nggak ketemu. Bacain. Nah ini 7 Indonesia Beckham Putra Joy. Membawa Passionate. kebahagiaan. Garis tangan mantap. Juara terus. Fainting 100 dan juga visi mantap. Dia tuh kalau Oke. ngegoyang orang udah pasti kartu kuning. Kenapa ya orangnya? Padahal kita udah tahu gitu dia Karena mesin. ketipu. Ya karena badan kecil tuh ringan. Oh, enggak. Digoyang sambil maki ya. Iya. Sambil dimaki orangnya jadi kesel langsung. Silakan Langsung Etam shake dah. di tanda tangan nanti kita akan pajang di sini. Dimana? Wih, bebas di mana aja Tam. Bebas. Wih, mantap Beckham Putra. Beckham. Nama Beckham itu sampai sekarang masih ada yang plesetin bebek kampung gak sih? Enggak lah itu Ada aja dulu. sih kalau bercanda-bercanda. Masih. Dulu. Teman-teman dulu sering gitu juga. Iya sering. Masih, Bro. Tapi ya kan Ada banget sih. Bercanda orang Sunda kan. Kok bisa bebek kampung ya? Semoga dia akan bertemu Beckham beneran. Amin. Betul. David dalam satu apa lapangan gitu ya. Amin, semoga aja. Kan coach udah Kan. Udah saya udah ketemu Beckham Ini udah- dan Iya, Beckham. tapi kan Beckhamnya udah pensiun ketemu di Kan ada lapangan. suka eksibisi eksibisi apa, gitu ya. iya. Oh, legenda timnas Iya, Indonesia gitu, iya gitu, gitu, ya. gitu. Sama legenda timnas Inggris. Tapi kalau dia pas jadi legenda timnas Indonesia, Beckhamnya udah kakek-kakek. Udah kakek-kakek. Kayak Endo dia pas ngeliat ada namanya Beckham juga gitu. Oke. Terima kasih banyak, sehat-sehat terus ya Tam. Fight dan Terus bekerja semoga keras. bisa membawa Garuda terbang tinggi. Amin ya Allah. Dan kita lolos Piala Dunia dan Amin. semoga main di Piala Dunia. Amin. Keren itu. Bismillah. Keren. Oke teman-teman, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Beckham Putra. Mantap. Sportcast 77 Deretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty Oh, 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 oh.